Difitnah ibu mertua katanya aku mengambil perhiasan emas miliknya. Padahal perhiasan itu dia jual sendiri. Sampai aku diusir suami dari rumah. Ku balas dengan menunjukkan kesuksesanku sebagai pemilik toko perhiasan termewah. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Senja itu, semburat jingga di ufuk barat melukis langit Jakarta dengan indahnya. Melati duduk termenung di beranda belakang rumahnya, rumah yang selama 5 tahun ini menjadi saksi bisu perjalanan cintanya dengan Danu. Aroma melati yang samar-samar tercium dari pot bunga di sudut, seolah mengejek ironi namanya sendiri, indah tapi menyimpan duka. Usianya baru 28 tahun. Namun beban hidup dan rasa kesepian sudah mengukir garis samar di sudut matanya yang dulu selalu memancarkan binar ceria. Sejak menikah dengan Danu, hidup Melati berubah drastis. Danu adalah anak tunggal dari keluarga terpandang, meski kekayaan mereka lebih banyak di atas kertas dan citra daripada kenyataan finansial yang sebenarnya. Ibu Darmi, ibu mertua Melati, adalah sosok dominan yang memegang kendali penuh atas kehidupan Danu, dan otomatis juga atas Melati. Bagi Ibu Darmi, Melati adalah menantu pilihan yang pas, karena dia cantik, penurut, dan berasal dari keluarga sederhana yang tidak akan menyusahkan. Namun, di balik topeng keramahan awal itu, Ibu Darmi menyimpan standar yang sangat tinggi dan ekspektasi yang tak masuk akal terhadap Melati. Melati sebenarnya memiliki bakat tersembunyi yang luar biasa, kemampuan mendesain perhiasan. Sejak kecil, ia suka sekali menggambar sketsa-sketsa perhiasan yang rumit dan elegan. Saat remaja, ia pernah mencoba membuat beberapa aksesori sederhana dari manik-manik dan kawat, hasilnya selalu memukau. Impiannya adalah suatu hari nanti memiliki butik perhiasannya sendiri. Namun, setelah menikah, impian itu terpaksa ia simpan rapat-rapat. Ibu Darmi melarang Melati bekerja di luar rumah. Tugas istrimu adalah mengurus rumah dan melayani suami, Melati. Selalu begitu ucap Ibu Darmi dengan nada menekan. Danu, yang sangat berbakti pada ibunya, selalu mendukung setiap keputusan Ibu Darmi. Hubungan Melati dengan Danu sendiri, setelah 5 tahun, terasa hambar. Danu adalah pria yang baik, tidak kasar, tapi ia cenderung pasif dan mudah dipengaruhi. Ia mencintai Melati, itu ia tahu, tapi cinta itu terasa rapuh di hadapan kuasa sang ibu. Melati sering merasa seperti bayangan di rumah itu, seorang pengurus rumah tangga yang terampil, istri yang patuh, tapi kehilangan jati dirinya. Dia memasak, membersihkan, dan memastikan semua kebutuhan Danu dan Ibu Darmi terpenuhi. Senyumnya di pagi hari seringkali adalah topeng untuk menyembunyikan kerinduan akan kebebasan dan impiannya yang terkubur. Hari-hari Melati terasa seperti siklus tanpa akhir. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah yang besar itu sendirian karena Ibu Darmi tidak mengizinkan adanya asisten rumah tangga permanen, menunggu Danu pulang, melayani Ibu Darmi. Sore hari seperti ini, duduk di beranda sambil menatap taman yang mulai layu, adalah satu-satunya waktu ia bisa sedikit bernapas lega. Ia sering membayangkan sketsa perhiasan baru, detail-detail berlian, kilauan emas, dan bagaimana ia bisa mewujudkan semua itu. Fantasi itu menjadi satu-satunya pelipur lara dalam kehidupannya yang terasa kosong. Namun, kedamaian senja itu tak berlangsung lama. Suara dentingan gelas dari dalam rumah dan langkah kaki yang tergesa-gesa memberinya pertanda. Itu adalah pertanda akan dimulainya drama rutin yang selalu berpusar di sekitar Ibu Darmi dan kecintaannya pada barang-barang berharga, terutama perhiasan emasnya yang berjumlah cukup banyak, warisan dari mendiang suaminya. Perhiasan yang tak Melati sangka, akan menjadi awal dari badai terbesar dalam hidupnya. Malam itu, hawa dingin yang dibawa oleh semilir angin malam terasa menusuk hingga ke tulang. Melati,
yang baru saja selesai menyiapkan teh melati hangat untuk Danu dan Ibu Darmi, merasakan firasat tidak enak merayap di punggungnya. Firasat itu berubah menjadi kenyataan pahit saat suara melengking Ibu Darmi, penuh kemarahan yang pekat, memecah keheningan di ruang keluarga. "Melati! Danu! Kemari kalian! Cepat! Ada yang hilang!" Cangkir teh di tangan Melati hampir terjatuh. Ia tahu betul nada suara itu. Itu adalah tanda bahaya. Pertanda akan dimulainya drama rutin yang selalu berpusar di sekitar Ibu Darmi dan kecintaannya yang obsesif pada perhiasan emasnya. Danu, yang sedang membaca koran bisnis di ruang tamu, segera menurunkan korannya dengan alis berkerut. Sorot matanya menunjukkan kekhawatiran yang sama dengan Melati. Mereka bergegas menghampiri Ibu Darmi yang berdiri tegang di depan lemari pajangan perhiasan antik miliknya. Sebuah lemari kaca dengan ukiran rumit yang biasanya selalu terkunci rapat. Wajah wanita parubaya itu merah padam, urat-urat di lehernya tampak menonjol, dan napasnya memburu dengan cepat. Tangannya gemetar saat menunjuk ke sebuah kotak beludru merah marun yang terbuka dan kini kosong. Kotak itu, Melati tahu, adalah tempat khusus untuk menyimpan kalung emas bertahtakan berlian kecil. Hadiah dari mendiang suami Ibu Darmi yang sangat ia banggakan, bahkan lebih dari hidupnya sendiri. "Lihat ini! Lihat! Kalungku hilang!" Kalung warisan yang sangat berharga itu lenyap. Ibu Darmi menjerit. Suaranya syarat tuduhan. Danu berusaha keras menjaga ketenangan di tengah badai emosi ibunya. Mendekat. "Mungkin ibu salah letak. Bu, coba ingat-ingat lagi di mana terakhir ibu melihatnya. Mungkin terjatuh di kamar?" Ibu Darmi menepis tangan Danu dengan kasar, matanya yang tajam langsung menancap ke arah Melati. "Tidak mungkin. Aku selalu meletakkannya di sini, di kotak ini, setelah memakainya untuk arisan kemarin. Siapa lagi yang bisa masuk ke kamarku dan mengambilnya kalau bukan kalian berdua? Apalagi kamar itu selalu kukunci dan hanya aku yang punya kuncinya. Kecuali seseorang punya duplikat." Ucapannya berakhir dengan nada menuduh yang sengaja ditekankan pada Melati, seolah-olah mengisyaratkan bahwa Melati mungkin memiliki kunci cadangan atau cara lain untuk masuk. Tuduhan itu bagai panah beracun yang menghujam tepat ke jantung Melati. Rasa sakit dan amarah langsung bergejolak di dadanya. "Ibu, demi Tuhan, Melati tidak mengambilnya." Melati membela diri, suaranya bergetar menahan luapan emosi. Ia tak percaya Ibu Darmi bisa berpikiran sekeji itu padanya. Melati selalu di rumah. Melati tidak pernah menyentuh barang-barang ibu tanpa izin, apalagi barang pribadi seperti perhiasan. "Alah, omong kosong. Kau pikir aku bodoh, Melati?" Sergah Ibu Darmi, nadanya semakin tinggi dan menuduh. Ia melangkah maju, mendekat ke arah Melati. Tatapan matanya menusuk seolah ingin menelanjangi semua isi hati Melati. "Kau tahu, kan? Aku sedang butuh uang untuk membayar utang-utang adikmu yang menumpuk itu. Kemarin saja aku pusing memikirkannya sampai kepala mau pecah. Lalu, tiba-tiba kalung warisanku hilang? Kebetulan sekali, bukan? Atau memang sengaja kau curi untuk membantuku membayar utang, tapi dengan caramu sendiri yang kotor?" Kata-kata Ibu Darmi bagai sambaran petir di siang bolong. Melati terpaku. Kata-kata itu seolah membuka memori beberapa hari yang lalu, memutar kembali kilasan kejadian yang sempat ia abaikan. Ia ingat betul, tidak sengaja mendengar percakapan telepon Ibu Darmi dari kamarnya. Suara Ibu Darmi terdengar putus asa, menjelaskan bahwa ia sangat membutuhkan uang tunai dan akan menjual aset berharga untuk melunasi utang adiknya, Paman Rudi, yang memang dikenal suka berutang dan sering merepotkan keluarga. Dan yang paling jelas, Melati mendengar Ibu Darmi menyebut-nyebut akan bertemu seseorang bernama Pak Jaya, pemilik toko emas, Jaya Permata, di pasar. Saat itu, Melati tak ambil pusing. Ia mengira Ibu Darmi hanya akan menjual beberapa perhiasan lama yang sudah tidak terpakai atau kurang penting. Tapi sekarang, mendengar tuduhan pencurian dan dikaitkan dengan kebutuhan uang Ibu Darmi. Ini adalah permainan kotor. "Ibu,
Melati tahu ibu menjual perhiasan itu untuk membayar utang adik ipar, kan? Melati mencoba memberanikan diri, suaranya tetap bergetar, tapi ada ketegasan di dalamnya. Ia harus membongkar kebohongan ini. Melati mendengar ibu bicara dengan Pak Jaya, pemilik toko emas di pasar. Melati bahkan dengar ibu bilang mau menjual kalung itu. Kalung yang sama ini. Seketika, ruangan menjadi hening. Wajah Ibu Darmi yang tadinya merah padam karena amarah, kini berubah menjadi pucat pasi. Bola matanya melebar. Ia tak menyangka Melati mengetahui hal itu, apalagi sampai menyebut nama Pak Jaya. Ekspresinya menunjukkan kepanikan yang jelas. Namun kepanikan itu hanya sesaat. Dengan cepat, Ibu Darmi mengubah ekspresinya menjadi lebih garang, berusaha menutupi kebohongannya yang terbongkar. Ia menghentakkan kakinya ke lantai, seolah ingin meredam kebenaran dengan suara yang lebih keras. Berani-beraninya kau memfitnahku balik. Dasar menantu tak tahu diri. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja dengan menuduh ibumu sendiri? Beraninya kau menuduh aku berbohong tentang perhiasan warisanku. Ibu Darmi menoleh dengan dramatis ke arah Danu yang hanya terdiam, terkejut mendengar argumen Melati yang begitu spesifik. Suamiku, lihat istrimu ini. Dia berani-beraninya menuduh ibumu sendiri. Kau harus percaya pada ibumu, bukan pada dia. Apa kau akan membiarkan ibumu difitnah seperti ini? Danu, yang sejak kecil selalu didoktrin untuk menuruti ibunya dan memandang ibunya sebagai sosok yang tak pernah salah, tampak sangat bingung. Konflik batinnya terlihat jelas di wajahnya. Namun, tekanan dari tatapan Ibu Darmi yang penuh tuntutan, suara melengkingnya yang menusuk, dan drama yang ia ciptakan, membuat Danu goyah. Ia menatap Melati, tatapan itu bukan lagi tatapan cinta, melainkan kekecewaan yang sangat melukaiku, diikuti oleh keraguan yang mendalam. Kebimbangan Danu, sikap pasifnya di hadapan ibunya, adalah pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada tuduhan Ibu Darmi sendiri. Melati, sudah cukup. Ibu tidak pernah berbohong. Kau keterlaluan, ucap Danu dingin, mengulangi kalimat sakral yang selalu ibunya gunakan untuk mengakhiri setiap perdebatan. Setiap kata yang keluar dari mulut Danu bagai belati yang menghujam hati Melati. Tatapannya kini menyiratkan perintah, dan Melati tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebuah badai yang lebih besar, badai pengusiran, sedang datang. Dunia Melati seolah runtuh, berganti dengan kehampaan yang memekakan telinga. Kata-kata dingin Danu, yang keluar dari bibirnya tanpa sedikit pun nada penyesalan, aku minta kau pergi dari rumah ini. Sekarang. Bagai palu godam yang menghantam dasar jiwanya, menghancurkan sisa-sisa harapannya. Matanya memanas. Namun ia bersumpah tidak akan membiarkan setitik pun air mata itu jatuh. Menangis di hadapan Ibu Darmi dan Danu hanya akan menjadi bukti kelemahan, sebuah kepuasan yang tak akan pernah ia berikan pada mereka. Melati menatap Danu, mencari setitik saja keraguan di matanya, setitik saja pembelaan atau bahkan simpati. Namun, yang ia dapati hanyalah sorot mata kosong, terpengaruh sepenuhnya oleh sandiwara licik ibunya. Pria yang dulu berjanji akan menjaganya, melindunginya, dan bersumpah setia sehidup semati, kini berdiri kaku, menjadi algojo yang mengusirnya dari rumah. Danu, yang selama ini selalu menjadi pria baik, lembut, dan penyayang, kini tampak seperti orang asing. Seolah jiwanya telah direnggut dan dikendalikan sepenuhnya oleh jerat emosi Ibu Darmi yang manipulatif. Hati Melati sakit bukan kepalang. Bukan hanya karena tuduhan pencurian yang tak adil, tetapi juga karena pengkhianatan yang ia rasakan dari suaminya sendiri. Cinta yang selama ini ia jaga, seolah sirna dalam sekejap mata. Ibu Darmi menyeringai tipis. Sebuah senyuman penuh kemenangan yang terukir di sudut bibirnya yang tak luput dari penglihatan Melati. Senyuman itu adalah puncak dari rasa sakit yang Melati rasakan. Bagus, Danu. Itu baru anak ibu yang berbakti. Buang saja menantu tak tahu diri ini. Dia hanya membawa sial dan memalukan keluarga. Seru Ibu Darmi, nadanya penuh ejekan,
seolah sengaja menambah garam di atas luka yang menganga lebar di hati Melati. Melati mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Harga dirinya terinjak-injak, martabatnya diinjak-injak, dan impiannya, yang selama ini ia simpan rapat-rapat, kini terasa hancur berkeping-keping di depan matanya. Ia tidak akan melawan dengan kata-kata kasar atau jeritan, karena ia tahu, melawan Ibu Darmi dengan argumentasi hanya akan sia-sia, bagai berbicara dengan dinding batu. Kebohongan dan fitnah yang dilontarkan Ibu Darmi sudah terlalu jauh, melampaui batas kemanusiaan. Ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Dengan langkah yang dipaksakan tegar, Melati berbalik, berjalan menuju kamar tidur utamanya yang kini terasa dingin dan asing. Setiap langkah terasa berat. Namun ia memaksakan dirinya untuk tetap tegak, tidak goyah. Ia mengemasi barang-barangnya seadanya, hanya beberapa helai pakaian yang muat dalam tas ransel kecil, buku sketsa perhiasannya yang sudah usang namun penuh dengan jejak mimpi dan ambisinya yang belum terwujud, dan dompet tipis berisi sedikit tabungan terakhirnya. Ia tak butuh apa-apa lagi dari rumah ini, dari keluarga ini. Setiap sentuhan pada barang-barang di kamar itu terasa hampa, mengingatkannya pada 5 tahun pernikahannya yang ternyata hanyalah ilusi kebahagiaan, sebuah sangkar emas yang perlahan mencekiknya. Saat ia berjalan keluar dari kamar, melewati ruang tamu yang kini terasa asing, pandangannya tak sengaja bertemu lagi dengan Danu. Ada secercah penyesalan yang tersirat di sudut mata suaminya itu, namun segera ia alihkan pandangannya, tak sanggup bertatapan langsung dengan mata Melati yang kini memancarkan kepedihan, kekecewaan, sekaligus tekad yang membara. Ibu Darmi justru berdiri angkuh di samping Danu, melipat tangan di dada, wajahnya congkak, seolah mengawasi agar Melati benar-benar pergi dan tidak akan pernah kembali. Pergi sana. Jangan pernah kembali. Dasar pencuri tak tahu malu. Ibu Darmi meludah di lantai. Sebuah tindakan yang sangat merendahkan dan mempermalukan Melati di hadapan Danu. Melati berhenti tepat di ambang pintu utama, membalikkan tubuhnya. Ia menatap mereka berdua, sorot matanya kini penuh bara, memancarkan amarah yang terpendam, namun juga sebuah janji. Rasa sakit itu, rasa pengkhianatan itu, rasa direndahkan dan dihinakan itu, kini tidak lagi menjadi beban, melainkan transformasi menjadi sebuah tekad baja yang terukir kuat di lubuk hatinya. Sebuah janji yang tidak akan ia ucapkan dengan lantang, tetapi akan ia buktikan dengan seluruh jiwanya. Baik, ucap Melati, suaranya pelan namun tegas, penuh keyakinan. Aku akan pergi. Ia menatap lurus ke mata Ibu Darmi yang terkejut dengan ketenangan Melati, lalu beralih ke Danu, yang tampak mulai merasakan penyesalan. Kalian telah melakukan kesalahan besar hari ini. Kalian telah mengusir seseorang yang tidak bersalah. Kalian telah menghina dan menjatuhkan martabatku. Ada jeda singkat, Melati mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa. Ingat baik-baik hari ini. Aku bersumpah, suatu hari nanti, aku akan kembali. Bukan sebagai menantu yang tertindas atau istri yang diusir, tapi sebagai seseorang yang jauh lebih kuat, lebih sukses, dan lebih bersinar dari apa yang pernah kalian bayangkan. Dan kalian akan menyaksikan itu. Tanpa menunggu balasan atau melihat reaksi mereka, Melati memutar kenop pintu. Dinginnya malam langsung menyergapnya, membelai kulitnya, namun kali ini, rasa dingin itu tidak menakutkan. Itu adalah awal dari kebebasan yang ia impikan. Ia melangkahkan kaki keluar dari rumah itu, meninggalkan semua kenangan pahit di belakang, meninggalkan bayang-bayang masa lalunya yang penuh penderitaan. Di bawah langit malam yang bertaburan bintang, Melati berjalan menjauh, membawa luka yang mendalam, namun juga membawa bara api tekad yang menyala-nyala. Ia tidak tahu kemana tujuannya, tidak tahu apa yang akan ia lakukan esok hari, tetapi satu hal yang pasti, ia akan membuktikan dirinya. Ia akan membalas perlakuan keji ini, bukan dengan amarah atau fitnah, melainkan dengan kesuksesan yang tak terbantahkan dan gemilang. Langkah kaki Melati terasa hampa, memantul di trotoar yang dingin dan basah oleh embun malam. Malam itu,
Jakarta terasa lebih kejam dari biasanya, seolah seluruh kota menertawakan kehancurannya. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya redup kekuningan, seolah enggan menerangi langkahnya yang tak tentu arah. Ia tidak punya tujuan pasti, hanya naluri untuk menjauh sejauh mungkin dari rumah yang baru saja mengusirnya, rumah yang kini terasa seperti neraka. Kantongnya hanya berisi beberapa lembar uang ratusan ribu, cukup untuk bertahan beberapa hari, itu pun jika ia sangat berhemat, makan seadanya dan tidur di tempat paling murah. Tas ranselnya yang usang terasa ringan di punggung, namun beban di hatinya, beban pengkhianatan dan kehinaan, sangatlah berat, mencekiknya. Pikiran Melati berputar kalut, memikirkan berbagai skenario yang mengerikan. Kemana ia harus pergi? Keluarga kandungnya tinggal jauh di pedesaan Jawa Timur, dan ia tidak ingin pulang dengan kondisi seperti ini. Membawa cerita memalukan tentang pengusiran dan fitnah keji, hanya akan membuat orang tuanya sangat sedih, khawatir, dan mungkin juga malu. Ia juga tidak memiliki teman dekat di kota besar ini yang bisa ia mintai bantuan tempat tinggal. Selama menikah dengan Danu, lingkaran sosialnya sangat dibatasi oleh Ibu Darmi. Setiap kali ia mencoba membangun pertemanan, Ibu Darmi akan mencari cara untuk memutusnya, dengan alasan Melati harus fokus pada keluarga. Setiap embusan angin dingin yang menerpa wajahnya seolah menjadi bisikan pilu yang mengingatkan pada ucapan pedas Ibu Darmi dan tatapan kosong tanpa pembelaan dari Danu. Rasa sakit itu membakar, menghanguskan setiap inci hatinya. Namun anehnya, di tengah kehampaan dan keputusasaan itu, ada percikan api yang menyala, kecil tapi tak tergoyahkan. Itu adalah bara api tekad yang ia rasakan saat mengucapkan sumpah balas dendamnya di ambang pintu rumah tadi. Bukan balas dendam dalam arti kehancuran orang lain, melainkan pembuktian. Ia akan menunjukkan pada mereka, pada dirinya sendiri, bahwa ia jauh lebih dari sekadar menantu yang bisa diinjak-injak dan dibuang begitu saja. Melati terus berjalan, langkah kakinya membawanya tanpa sadar melewati ganggang sempit yang gelap dan kotor, jauh dari kemegahan jalan protokol. Ia menyusuri pinggiran kota yang terasa asing, hingga akhirnya menemukan sebuah warung makan 24 jam yang remang-remang, beraroma masakan rumahan bercampur asap rokok. Ia masuk, memilih sudut paling pojok, dan memesan semangkuk mie instan panas, satu-satunya makanan yang ia mampu beli tanpa harus menguras dompetnya terlalu dalam. Sambil menyeruput kuah mie yang hangat, mencoba menenangkan tubuh dan jiwanya yang dingin, matanya tak sengaja tertuju pada sebuah iklan kamar kos murah yang tertempel lusuh di dinding. Kamar kos putri, fasilitas sederhana, harga terjangkau. Dekat stasiun KRL. Nomor teleponnya tertera jelas. Sebuah harapan kecil menyelinap di benaknya. Malam itu, setelah berhasil menyewa sebuah kamar kos kecil yang pengap dan lembab di sebuah gang sempit, dengan jaminan sewa bulanan termurah dan deposit seadanya, Melati merebahkan tubuhnya di atas kasur tipis yang terasa keras. Rasanya lelah sekali. Bukan hanya fisik yang terkuras setelah berjalan jauh dan dihantam badai emosi tapi juga batin yang terasa kosong melompong. Namun, alih-alih menangisi nasibnya yang malang atau meratapi hidupnya yang hancur, tangannya justru meraih buku sketsa usang dari dalam tas ranselnya. Buku itu adalah harta karunnya, berisi ratusan desain perhiasan yang ia impikan. Setiap goresan pensil adalah representasi dari ambisinya yang terpendam. Berlian yang berkilau, mutiara yang elegan, zamrud yang misterius, rubi yang menyala. Semuanya tertuang indah di atas kertas, sebuah dunia fantasi yang selama ini menjadi pelariannya. Ia membolak-balik setiap halaman, mengamati detail-detail rumit yang ia ciptakan dengan penuh cinta. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya, mengkristal dengan jelas di tengah kegelapan kamar kos itu. Ini bukan lagi sekadar hobi atau impian yang tertunda. Ini adalah jalan keluar. Ini adalah satu-satunya cara ia bisa bangkit dan membuktikan dirinya kepada dunia, terutama kepada mereka yang telah merendahkannya. Keahlian mendesain perhiasan, bakat yang selama ini diremehkan dan dilarang untuk dikembangkan oleh Ibu Darmi, kini menjadi satu-satunya aset paling berharga yang ia miliki. Aku tidak akan menyerah, bisiknya pada diri sendiri, suaranya parau namun penuh keyakinan yang membara.
Nyala lilin kecil yang ia nyalakan di sudut kamar memantulkan kilau di matanya. Aku akan membuktikan bahwa kalian salah. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa berdiri di kakiku sendiri. Bahkan lebih tinggi, lebih bersinar dari yang kalian bayangkan. Kalian akan melihatnya. Malam itu, di kamar kos yang asing dan sepi, di tengah kehampaan dan kesendirian, Melati menemukan kembali dirinya yang sejati. Ia bukan lagi sekadar istri atau menantu yang penurut dan tertindas. Ia adalah seorang Melati yang bertekad baja. Seorang wanita yang akan mengukir takdirnya sendiri dengan kedua tangannya. Di kegelapan malam, impian yang sempat pudar kini kembali menyala, membakar lebih terang dari sebelumnya, menjadi mercusuar bagi perjuangannya yang baru akan dimulai. Ia akan menghadapi dunia dengan kepala tegak, dan mengubah setiap luka menjadi kekuatan. Pagi pertama di kamar kos yang sempit itu terasa asing. Namun anehnya, ada kebebasan yang membebaskan. Tidak ada lagi bisingnya suara memerintah Ibu Darmi yang membangunkan subuh-subuh, atau keharusan menyiapkan sarapan mewah dengan berbagai lauk pauk rumit. Hanya keheningan yang sesekali dipecah oleh suara motor yang melintas di gang sempit, atau obrolan tetangga dari balik dinding triplek yang tipis. Meskipun sepi, Melati merasakan kebebasan yang telah lama hilang, kebebasan untuk sekadar bernapas tanpa rasa tertekan. Kebebasan untuk merencanakan hidupnya sendiri, tanpa bayang-bayang dominasi atau cengkraman siapapun. Modalnya sangat terbatas. Uang tunai yang ada di dompetnya, sisa dari tabungan pribadinya yang sedikit, hanya cukup untuk bertahan beberapa minggu jika ia berhemat maksimal. Itu berarti ia harus makan mie instan atau nasi dengan lauk tempe seadanya, dan berjalan kaki kemanapun untuk menghemat ongkos. Pekerjaan adalah prioritas utamanya. Namun, dengan latar belakang yang hanya memiliki pengalaman mengurus rumah tangga selama 5 tahun terakhir dan gelar sarjana sastra yang tak pernah ia gunakan setelah lulus, mencari pekerjaan yang layak di Jakarta bukanlah perkara mudah. Setiap lamaran kerja yang ia coba kirimkan secara daring, baik sebagai customer service atau admin, terasa sia-sia, tak ada panggilan balik. Ia seringkali merasa rendah diri, bertanya-tanya apakah ia benar-benar memiliki nilai di pasar kerja yang kompetitif ini. Keraguan sesekali menyelinap, mencoba meredupkan semangatnya. Namun, bara api tekad yang membara dari malam sebelumnya tidak pernah padam. Melati tahu ia harus menggunakan satu-satunya kelebihan nyata yang ia miliki, bakat terpendamnya dalam mendesain perhiasan. Ia teringat akan sebuah toko kerajinan tangan kecil di dekat stasiun KRL yang pernah ia lewati saat mencari kos-kosan kemarin. Mungkin di sana ia bisa mendapatkan inspirasi atau bahkan bahan baku murah untuk memulai sesuatu. Esok harinya, dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan dan sedikit uang yang ia putuskan untuk diinvestasikan, Melati pergi ke toko kerajinan tangan itu. Begitu masuk, matanya langsung berbinar melihat beragam manik-manik kaca yang berkilauan, kawat tembaga dan aluminium dengan berbagai ukuran, serta alat-alat jepit sederhana yang berjejer rapi. Aroma lem dan bahan sintetis memenuhi udara. Ia membeli beberapa bahan yang paling murah, sebungkus manik-manik akrilik bening, beberapa gulungan kawat aluminium tipis, dan satu set alat jepit dasar. Totalnya tidak seberapa, tapi terasa seperti harta karun baginya. Malam itu, di meja kecil kamar kosnya yang hanya cukup untuk satu orang dan diterangi cahaya lampu pijar 10 watt yang redup, Melati mulai bekerja. Buku sketsa usangnya terhampar, dibuka pada salah satu halaman dengan desain anting-anting yang paling sederhana namun memiliki sentuhan elegan. Dengan jari-jari yang lincah, yang selama ini hanya terbiasa memegang peralatan dapur, ia mulai menekuk kawat, membentuknya menjadi lingkaran, merangkai manik-manik satu persatu. Proses itu bagaikan terapi. Setiap lilitan kawat, setiap jepitan manik-manik, membawa kembali fokusnya, menjauhkan pikiran dari rasa sakit hati, kehinaan, dan ketidakpastian masa depan. Ia bekerja hingga larut malam, tak peduli dengan rasa pegal di leher atau mata yang mulai perih. Hasilnya, sepasang anting-anting dan kalung minimalis yang sederhana, namun memiliki sentuhan unik dan artistik yang membedakannya dari produk massal.
Meski jauh dari perhiasan emas bertahta berlian yang biasa ia gambar, ada kebanggaan tersendiri dalam karyanya ini. Ini adalah bukti konkret bahwa ia bisa menciptakan sesuatu dari nol, dengan kedua tangannya sendiri, dari sekadar imajinasi di atas kertas. Ini adalah awal dari keberdayaannya. Keesokan harinya, dengan jantung berdebar kencang, Melati mencoba menjual perhiasan buatannya. Ia memberanikan diri mendekati beberapa pedagang aksesoris di pasar kaget yang ramai. Namun seringkali ia ditolak mentah-mentah, bahkan dicibir. Barang macam apa ini? Murahan sekali. Atau, apa ini bisa laku? Desainnya aneh. Kata beberapa pedagang lain dengan nada meremehkan. Beberapa bahkan mengusirnya. Namun, ia tak menyerah. Ia tahu ia harus menemukan target pasar yang tepat dan strategi yang lebih baik. Ia terus menawarkan, menjelaskan detail desainnya, dan menunjukkan kualitas sederhana produknya, meskipun diiringi rasa malu yang mendera. Hingga akhirnya, di siang hari yang terik, seorang ibu muda dengan mata yang ramah dan penampilan trendy berhenti di depannya, tertarik pada desain kalung yang ia pajang di atas kain lusuh. "Desainmu unik sekali, Nak," pujinya sambil memegang kalung yang Melati buat, mengamati detailnya. Terlihat sederhana tapi ada seninya. "Berapa harganya?" Hati Melati melonjak senang. Ia menyebutkan harga yang sangat minimal, hanya untuk menutup biaya bahan dan sedikit keuntungan. Ibu itu tersenyum dan membeli kalung tersebut. Itu adalah penjualan pertamanya, sebuah awal yang kecil namun sangat berarti, seolah menjadi suntikan semangat dan validasi atas usahanya. Dari sana, satu persatu, ia mulai mendapatkan pembeli. Kebanyakan dari kalangan mahasiswa atau pekerja kantoran muda yang mencari aksesoris unik dengan harga terjangkau. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli bahan baku lagi, makan, dan menyambung hidup. Melati menyadari, ia harus lebih inovatif. Ia mulai mengambil foto-foto produknya dengan ponsel sederhana dan mengunggahnya ke media sosial yang ia buat akunnya secara khusus. Ia juga mulai bergabung dengan beberapa grup online tentang kerajinan tangan, mencoba menjangkau pasar yang lebih luas dan belajar dari para pengrajin lainnya. Ia tahu, jalan masih sangat panjang. Ia masih jauh dari impian toko perhiasan termewah yang ia idamkan. Namun, setiap penjualan, setiap komentar positif, setiap hari yang berhasil ia lewati dengan mandiri, adalah langkah kecil yang membangkitkan semangatnya. Rasa sakit dari pengusiran itu kini telah bertransformasi sepenuhnya menjadi bahan bakar bagi tekadnya yang tak tergoyahkan. Ia bukan lagi gadis lemah yang dihina. Ia adalah seorang seniman yang berjuang, yang siap membuktikan nilainya pada dunia. Satu manik-manik, satu kawat, satu desain, pada satu waktu. Minggu-minggu berlalu dengan cepat, berubah menjadi bulan yang diisi dengan keringat dan tekad. Melati menemukan ritme baru dalam kehidupannya yang mandiri. Pagi hingga siang hari, ia bekerja paruh waktu di sebuah kafe kecil bernama Kopi Senja, dekat kosnya. Tugasnya sederhana, membersihkan meja, mengepel lantai, dan sesekali membantu meracik minuman sederhana. Gajinya memang tidak besar. Hanya cukup untuk menutupi biaya sewa kos yang pas-pasan dan kebutuhan makan sehari-hari yang sangat minimalis. Namun, setiap koin yang ia dapatkan terasa berharga, hasil dari kerja kerasnya sendiri. Malam hari, setelah pekerjaan di kafe usai dan tubuhnya terasa remuk, ia akan kembali ke kamar kosnya. Ia menyalakan lampu pijar redup, meneguk segelas air putih, dan tenggelam dalam dunia kawat, manik-manik, dan bebatu semi mulia yang perlahan mulai ia kenali. Meja kecil di sudut kamar adalah studio mininya, tempat ia menghidupkan sketsa-sketsa impiannya. Akun media sosial yang ia buat, Adorn Menti Melati, perlahan tapi pasti mulai menarik perhatian. Melati tidak hanya sekadar mengunggah foto-foto produknya. Ia juga mencoba menceritakan kisah di balik setiap desain, sentuhan personal yang membuat para pengikutnya merasa terhubung. Misalnya, ia akan menulis, "Anting ini terinspirasi dari bentuk bunga melati yang mekar di tengah kegelapan, simbol harapan."
Ia belajar banyak dari tutorial daring tentang bagaimana mengambil foto produk dengan pencahayaan sederhana namun terlihat profesional, dan bagaimana menulis deskripsi yang menarik serta hashtags yang relevan. Dari semula hanya puluhan pengikut, kini jumlahnya bertambah menjadi ratusan, lalu ribuan. Beberapa pesanan mulai datang, tidak hanya dari teman atau kenalan di pasar kaget, tapi juga dari kota-kota lain, bahkan ada yang dari luar Pulau Jawa. Suatu sore yang cerah, saat Melati sedang menjajakan perhiasannya di sebuah meja lipat sederhana di taman kota yang ramai pengunjung, ia dihampiri oleh seorang wanita paruh baya berpenampilan sangat elegan. Rambutnya disanggul rapi, mengenakan syal sutra Hermes yang mewah, dan memancarkan aura kepercayaan diri serta keanggunan yang kuat. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Bu Sandra, seorang pensiunan perancang busana ternama yang kini aktif di komunitas seni lokal dan punya galeri seni kecil. Bu Sandra, dengan sorot mata yang tajam namun penuh apresiasi, memperhatikan detail anting-anting yang dipajang Melati. Jari jemarinya yang ramping menyentuh salah satu kalung perak dengan bandul batu kuarts yang Melati buat. "Desainmu ini ada jiwanya," ujarnya lembut. Namun penekanan pada kata, jiwanya, membuat Melati merinding. Sederhana, tapi berkarakter kuat dan punya cerita. Siapa yang mendesainnya? Melati, yang sedikit kaget dan gugup karena dihampiri sosok seanggun Bu Sandra, menjawab dengan malu-malu. "Saya, Bu. Saya yang mendesain dan membuatnya sendiri." Bu Sandra tersenyum hangat. Senyumnya menenangkan kegugupan Melati. "Menarik sekali, Nak. Saya melihat potensi besar pada dirimu, lebih dari sekadar pengrajin. Jujur, pasar aksesoris handmade memang sedang naik daun, tapi butuh sentuhan unik dan strategi yang tepat agar bisa bertahan dan berkembang. Kamu punya itu, sense of art yang jarang ditemukan." Ia kemudian mengeluarkan kartu nama berdesain minimalis yang elegan. "Jika kamu tertarik untuk mengembangkan bakatmu lebih jauh, datanglah ke studio saya. Saya sering mengadakan workshop kecil untuk pengrajin muda yang punya potensi sepertimu. Mungkin kita bisa berdiskusi lebih banyak tentang bagaimana mengembangkan brand MU." Hati Melati berdesir kencang. Ini adalah kesempatan yang tak terduga dan sangat berharga. Ia tak pernah menyangka akan bertemu seseorang yang melihat bakatnya dengan mata yang berbeda, bukan sekadar melihat produk, tapi potensi di balik karya itu. Kartu nama itu terasa seperti tiket emas menuju masa depan yang lebih cerah. Bu Sandra dengan cepat menjadi mentor tak terduga dalam perjalanannya. Dari Bu Sandra, Melati belajar banyak hal. Bagaimana memilih bahan baku yang lebih berkualitas tinggi tanpa harus mahal, teknik pembuatan yang lebih presisi dan efisien, cara memotret produk agar terlihat lebih profesional dan menarik minat pembeli kelas atas, hingga strategi pemasaran digital yang lebih efektif dan membangun personal branding. Bu Sandra juga memperkenalkan Melati pada komunitas pengrajin dan desainer independen yang lebih besar dan bergengsi, membuka jejaring baru yang sangat berharga untuk bisnisnya. Perkenalan dengan Bu Sandra bukan hanya tentang keterampilan dan teknik, tetapi juga tentang kepercayaan diri. Bu Sandra selalu mendorong Melati untuk tidak takut bermimpi besar dan mengambil risiko. "Karyamu adalah cerminan jiwamu, Melati. Jangan pernah biarkan orang lain meremehkan apa yang bisa kau ciptakan. Passion dan orisinalitasmu adalah aset terbesar." Nasihat Bu Sandra suatu hari, seolah membaca keraguan yang terkadang masih menghinggapi Melati. Dengan bimbingan Bu Sandra dan dukungan moral dari komunitas barunya, Melati mulai merambah ke material yang lebih baik, seperti sterling silver 925 asli dan bebatuan semi mulia alami seperti agate, amethyst, dan jade. Harganya memang sedikit lebih tinggi, tapi kualitasnya jauh meningkat, dan daya tariknya pun bertambah di mata konsumen yang lebih selektif. Pesanan terus mengalir, jumlahnya meningkat secara signifikan. Bahkan, beberapa butik kecil yang berfokus pada produk lokal berkualitas di area Kemang dan Senopati mulai tertarik untuk menjual karyanya secara konsinyasi, melihat keunikan desain Melati. Melihat hasil karyanya terpajang di etalase butik-butik yang lebih berkelas, meskipun masih kecil, memberikan perasaan bangga yang luar biasa bagi Melati.
Ini adalah langkah nyata pertama menuju impian toko perhiasan mewahnya. Setiap hari adalah perjuangan berat yang menguras fisik dan mental. Namun kini ia tidak lagi merasa sendirian. Api tekadnya semakin menyala, didukung oleh orang-orang yang tulus percaya pada bakat dan mimpinya. Ia tahu, jalan masih sangat panjang, banyak rintangan yang menanti, tetapi ia sudah menemukan jalur yang tepat. Sukses kecil yang mulai diraih Melati, dengan produknya yang kini terpajang di beberapa butik konsinyasi dan akun media sosialnya yang kian ramai, tidak serta-merta membuat hidupnya mudah dan nyaman. Meskipun pesanan semakin banyak dan produknya mulai dikenal di kalangan tertentu, perjuangan finansial masih menjadi hantu yang terus membayangi setiap langkahnya. Setiap keuntungan yang didapatkan langsung diputar kembali untuk membeli bahan baku yang lebih berkualitas. Sterling silver murni, batu permata semi mulia yang indah, dan kotak kemasan yang lebih premium, serta membayar biaya sewa kos yang terus naik. Ada kalanya ia harus menunda makan, mengesampingkan kebutuhan pribadinya seperti pakaian baru atau hiburan, demi menjaga agar roda bisnisnya tetap berputar dan tidak berhenti di tengah jalan. Kondisinya masih jauh dari kata sukses yang sebenarnya. Bu Sandra, dengan jaringannya yang luas dan reputasinya yang terhormat di dunia seni dan fashion, berhasil membantu Melati mendapatkan tempat di sebuah butik konsinyasi yang cukup bergengsi di kawasan perbelanjaan Jakarta Selatan yang elit. Nama butiknya, Sapphire Galleria, sangat terkenal di kalangan para sosialita dan kolektor barang seni. Butik itu menjual berbagai produk fashion serta aksesoris unik dari desainer muda independen yang memiliki potensi besar. Ini adalah langkah besar dan sangat signifikan bagi Melati. Produk-produknya, terutama kalung dan gelang perak dengan batu semi mulia yang elegan, mulai menarik perhatian pembeli dengan daya beli tinggi yang mencari sesuatu yang eksklusif dan berbeda dari pasar massal. Bahkan, beberapa majalah gaya hidup lokal terkemuka sempat memuat highlight tentang desain segar dari Melati di Sapphire Galleria, memuji sentuhan artistik dan keunikan karyanya. Melihat perhiasannya terpajang rapi di etalase kaca yang mewah, diterangi lampu sorot yang membuat setiap detailnya berkilau, dengan label nama, Adornment by Melati, yang tercetak elegan, adalah momen yang tak pernah Melati lupakan. Rasanya seperti impiannya perlahan mulai menjadi nyata, selangkah demi selangkah. Ada rasa bangga yang meluap-luap, namun juga ketakutan yang mendalam. Ketakutan akan kegagalan, akan tidak bisa memenuhi ekspektasi tinggi yang kini diletakkan padanya. Beban untuk menjaga kualitas, terus berinovasi dalam desain, dan memenuhi setiap pesanan dengan sempurna, terus meningkat. Ia harus terus belajar, terus menciptakan desain baru, dan terus bekerja keras, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Di balik kemewahan etalase, Sapphire Galleria, dan pujian dari majalah, hidup Melati masih sangatlah sederhana, bahkan bisa dibilang prihatin. Ia masih tinggal di kamar kos yang sama, makan seadanya, seringkali hanya nasi dengan telur atau tumis sayuran, dan bekerja paruh waktu di kafe, kopi senja, hingga larut malam. Terkadang, ia harus begadang sampai subuh untuk menyelesaikan pesanan besar. Tangannya pegal, punggungnya nyeri, dan matanya perih karena terlalu fokus pada detail-detail kecil. Ada momen-momen di mana rasa lelah yang luar biasa dan kesepian menyergapnya. Ia merindukan kehangatan keluarga, rumah yang nyaman, atau sekadar dukungan emosional yang tulus. Namun, setiap kali rasa putus asa itu datang, ia akan teringat pada wajah Ibu Darmi yang mencibir dan tatapan kecewa Danu yang mengusirnya. Ingatan akan pengkhianatan dan pengusiran itu menjadi suntikan motivasi yang paling kuat. Ia tidak boleh menyerah. Ia harus membuktikan diri. Salah satu tantangan terbesarnya adalah permodalan. Untuk bisa mengambil langkah lebih jauh, seperti memiliki studio sendiri yang lebih representatif, mempekerjakan asisten, atau membeli bahan baku dalam jumlah besar dengan harga yang jauh lebih murah, yang akan menekan biaya produksi dan meningkatkan profit, ia membutuhkan modal yang signifikan. Profit dari konsinyasi dan penjualan daring memang ada, tapi masih belum cukup untuk melakukan lompatan bisnis yang besar. Ia mulai membaca buku-buku tentang manajemen keuangan bisnis kecil, mencari informasi tentang pinjaman usaha mikro, atau bahkan mencoba peruntungan di berbagai kompetisi wirausaha.
Namun, ia masih ragu mengambil risiko besar dalam meminjam uang. Takut jika bisnisnya gagal, ia akan terlilit utang yang tidak bisa ia bayar. Suatu hari, seorang pembeli dari Sapphire Galleria yang sangat menyukai karyanya, seorang sosialita terkemuka bernama Ibu Rania Wibisono, menghubungi Melati secara pribadi. Ibu Rania memesan satu set perhiasan khusus, kalung, anting, dan gelang, untuk sebuah acara penting, dengan spesifikasi batu permata tertentu dan desain yang lebih mewah. Melati bekerja sangat keras, mengerahkan seluruh keahliannya untuk menghasilkan karya terbaiknya. Ketika ia mengantarkan pesanan itu langsung ke kediaman mewah Ibu Rania, wanita itu sangat terkesan dengan hasilnya. Ia tidak hanya membayar lebih dari harga yang Melati minta, tetapi juga memberikan nasihat yang sangat berharga. Melati, kamu punya bakat luar biasa yang langka. Jangan biarkan kendala modal menghambatmu. Ada banyak cara untuk mendapatkan dukungan. Salah satunya adalah mencari investor yang tepat atau ikut kompetisi bisnis bergengsi. Karyamu, bakatmu, dan visimu ini pantas mendapatkan panggung yang lebih besar, bahkan dunia. Nasihat tulus dari Ibu Rania memicu pemikiran baru yang fundamental dalam diri Melati. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak harus berjuang sendirian dalam hal finansial. Mungkin sudah saatnya untuk berpikir lebih besar, untuk mencari bantuan yang lebih substansial demi mewujudkan impiannya yang semakin jelas. Perjalanan ini memang berat, penuh liku dan pengorbanan, tapi setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh, dan setiap orang yang percaya padanya adalah penguat langkah yang tak ternilai harganya. Sebuah ide baru mulai bersemayam di benaknya, bukan lagi sekadar bertahan, tapi berkembang pesat. Nasihat Ibu Rania, yang kini menjadi salah satu pelanggan setia sekaligus pendukung terbesarnya, terus terngiang di benak Melati. Kata-kata, mencari investor, dan mengikuti kompetisi bisnis, membuka perspektif baru yang selama ini belum berani ia pertimbangkan secara serius. Ide itu terdengar sangat besar, menakutkan, sekaligus menjanjikan sebuah lompatan yang signifikan. Dengan dukungan moral tak henti dari Bu Sandra, yang sangat antusias dengan gagasan ini dan melihatnya sebagai langkah logis untuk Adornment by Melati, Melati mulai mencari informasi. Internet menjadi sahabat barunya, memilah ratusan iklan dan pengumuman program bantuan UMKM, pinjaman usaha, dan kompetisi. Tak lama, ia menemukan sebuah program yang menarik perhatiannya. Kompetisi Wirausaha Nasional, Inovasi Muda Indonesia. Program ini diselenggarakan oleh sebuah yayasan besar yang fokus pada pengembangan UMKM, dengan juri dari kalangan profesional bisnis dan investor terkemuka. Hadiah utamanya bukan hanya uang tunai yang menggiurkan, tetapi juga pendampingan bisnis intensif dari para ahli dan yang paling penting, kesempatan untuk presentasi langsung di hadapan para investor potensial. Ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan modal dan eksposur yang sangat ia butuhkan untuk mewujudkan impiannya memiliki butik perhiasan mewah. Melati segera mendaftar. Proses pendaftarannya ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Ia harus menyusun proposal bisnis yang detail, menjelaskan visi, misi, analisis pasar yang mendalam, strategi pemasaran yang inovatif, hingga proyeksi keuangan yang realistis. Semua itu terasa seperti gunung tinggi yang harus ia daki sendirian. Ia menghabiskan malam-malamnya di perpustakaan umum yang dingin, meminjam buku-buku tebal tentang manajemen bisnis, pemasaran, dan keuangan, belajar istilah-istilah yang sebelumnya asing baginya seperti cash flow, profit margin, dan break-even point. Bu Sandra sesekali membantunya meninjau draft proposal, memberikan masukan-masukan berharga tentang bagaimana menyajikan ide agar lebih menarik dan profesional. Kadang, ia harus mengulang proposalnya berkali-kali hingga tangannya kram karena mengetik di laptop pinjaman. Setelah berminggu-minggu berjuang dengan gigih, begadang, dan diwarnai keraguan, akhirnya ia berhasil mengirimkan proposalnya tepat waktu, beberapa menit sebelum tenggat waktu pendaftaran ditutup. Penantian pun dimulai. Penantian yang terasa sangat panjang. Melati terus melanjutkan rutinitasnya yang padat, bekerja di kafe, membuat perhiasan dengan detail, dan menjualnya.
Rasa cemas dan harapan bercampur aduk setiap kali ponselnya berdering atau notifikasi email masuk. Hingga suatu siang, tepat saat ia sedang membersihkan meja kafe, email yang ia tunggu-tunggu akhirnya datang. Subjeknya, "Selamat, Anda lolos tahap awal kompetisi inovasi muda Indonesia." Jantung Melati berdegup kencang, memompa darah dengan cepat seolah ingin meloncat keluar dari dadanya. Sebuah senyuman lebar tersungging di bibirnya. Ia lolos. Tahap selanjutnya adalah wawancara dan presentasi produk di hadapan para juri ahli. Tantangan baru telah menanti. Hari presentasi tiba. Melati mengenakan blus putih terbaiknya yang sudah agak usang, dipadukan dengan celana kain hitam dan tentu saja, perhiasan karyanya sendiri. Sepasang anting perak dengan desain daun melati yang ramping dan kalung dengan bandul mutiara air tawar yang ia buat khusus. Meskipun sederhana, perhiasan itu memancarkan aura elegan yang khas. Dengan tas jinjing berisi display produk yang sudah ia tata rapi dan pitch deck sederhana yang ia cetak sendiri, ia melangkahkan kaki ke gedung pencakar langit yang megah di pusat kota, tempat kompetisi itu diadakan. Gedung itu menjulang tinggi, arsitekturnya canggih, dan terasa sangat asing serta intimidating baginya. Di lobi, ia melihat banyak peserta lain yang datang dengan pakaian rapi, aura percaya diri yang memancar, dan peralatan presentasi yang jauh lebih profesional. Ada yang membawa tablet mahal, ada yang dengan koper berisi display yang rumit. Rasa minder sempat menyelimuti, menyusup dari sudut hatinya. Ia merasa kecil di antara mereka. Tapi ia segera menepisnya. Ia ingat tekadnya, janji pada dirinya sendiri. Ini bukan tentang siapa yang punya modal lebih dulu, tapi tentang siapa yang punya passion dan visi. Di ruang presentasi yang luas dan berpendingin udara dingin, ia berhadapan dengan 3 juri yang tampak sangat berwibawa. Mereka duduk di balik meja panjang, sorot mata mereka mengamati setiap peserta dengan seksama. Salah satunya adalah seorang pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih di pelipis, mengenakan kacamata berbingkai tipis, dan memiliki tatapan cerdas serta senyum ramah yang menenangkan. Dia adalah Bapak Surya Dirgantara, seorang investor dan pengusaha sukses di bidang retail dan barang mewah, yang reputasinya dikenal luas di kalangan bisnis. Melati mempresentasikan brand Adornment by Melati dengan penuh semangat, berusaha mengabaikan kegugupan yang menggerogoti. Ia menjelaskan visinya untuk menciptakan perhiasan yang bukan hanya indah secara fisik, tetapi juga memiliki cerita dan makna mendalam di baliknya. Ia menunjukkan sampel-sampel perhiasannya dengan tangan sedikit gemetar, menjelaskan proses pembuatannya yang dimulai dari nol, dan bagaimana ia berhasil membangun basis pelanggan melalui media sosial yang terbatas. Dengan jujur, ia juga menceritakan tantangan permodalan yang ia hadapi dan bagaimana itu justru memacunya untuk lebih kreatif. Para juri mendengarkan dengan saksama. Beberapa kali, Bapak Surya terlihat mengangguk-angguk kecil, sesekali mencatat sesuatu di buku catatannya. Setelah presentasi selesai, pertanyaan-pertanyaan pun dilontarkan. Mereka menguji pemahamannya tentang pasar aksesoris, keberlanjutan bisnisnya, model bisnis yang ia terapkan, dan rencana masa depan. Melati menjawab dengan jujur dan lugas, kadang terbata-bata karena gugup, tapi ia berusaha mempertahankan kepercayaan dirinya, memperlihatkan betapa besar passionnya. "Melati," kata Bapak Surya, dengan suara yang lembut namun tegas, "saya terkesan dengan ketekunan, passion, dan orisinalitas desain Anda. Perhiasan Anda memang memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya. Namun, jujur saja, skala bisnis Anda masih sangat kecil. Bagaimana Anda melihat Adornment by Melati dalam 5 tahun ke depan? Apakah Anda memiliki visi yang lebih besar?" Melati menarik napas dalam, memantapkan diri. 5 tahun dari sekarang, Bapak, ucapnya dengan suara yang lebih yakin. "Saya ingin Adornment by Melati tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga di pasar global sebagai brand perhiasan unik. Saya ingin memiliki butik perhiasan mewah sendiri, yang tidak hanya menjual produk saya, tapi juga menjadi platform bagi desainer perhiasan lokal berbakat lainnya yang mungkin tidak punya kesempatan. Saya ingin menciptakan brand yang berkelas,
yang menunjukkan bahwa perhiasan bukan hanya tentang harga dan materi, tapi tentang seni, nilai, dan cerita di baliknya. Saya percaya, dengan modal dan bimbingan yang tepat, impian itu bisa terwujud nyata. Ada keheningan sejenak. Lalu, Bapak Surya tersenyum lebih lebar, senyum yang mencapai matanya. Baik, Melati. Kami akan pertimbangkan dengan serius. Terima kasih atas presentasinya yang menyentuh. Melati keluar dari ruangan itu dengan perasaan campur aduk antara lega, cemas, dan harapan. Ia telah melakukan yang terbaik yang ia bisa. Kini, semuanya tergantung pada keputusan para juri. Ia tidak tahu apakah ia akan lolos sebagai pemenang atau tidak, tetapi satu hal yang pasti, ia sudah melangkahkan kaki ke panggung yang lebih besar, jauh dari bayang-bayang pengusiran di masa lalu. Pertemuan dengan Bapak Surya, khususnya, terasa seperti sebuah pertanda, sebuah jembatan menuju peluang yang lebih besar yang mungkin akan mengubah segalanya. Beberapa minggu setelah presentasi di kompetisi, Inovasi Muda Indonesia, terasa seperti penantian paling panjang dan mendebarkan dalam hidup Melati. Setiap hari adalah campuran antara harapan yang menggebu-gebu dan kecemasan yang mendalam, seolah ia hidup di antara dua kutub emosi yang berlawanan. Ia terus menjalankan rutinitasnya seperti biasa, pagi di kafe, malam di meja kerjanya yang sempit, mencoba mengalihkan pikiran dari hasil kompetisi, namun benaknya tak pernah lepas dari bayangan gedung megah itu dan tatapan penuh pertimbangan dari Bapak Surya. Setiap dering ponsel atau notifikasi email selalu membuat jantungnya berdebar tak karuan. Suatu sore yang cerah, saat Melati sedang merapikan display perhiasan karyanya di etalase kafe, Kopi Senja, yang memang kerap menampilkan produk handmade lokal, ponselnya bergetar kencang, menampilkan nomor tak dikenal yang diawali dengan kode area Jakarta. Jantungnya berdebar kencang, lebih kencang dari biasanya, saat ia mengangkat panggilan itu. Tangan yang memegang ponsel terasa dingin dan sedikit gemetar. Halo, dengan Ibu Melati dari Adornment by Melati? Suara seorang wanita terdengar di ujung telepon, formal namun ramah, dengan intonasi yang begitu jelas dan profesional. Ya, benar. Saya sendiri, jawab Melati, suaranya sedikit tercekat, tenggorokannya terasa kering, menunggu setiap kata selanjutnya dengan napas tertahan. Selamat, Ibu Melati. Kami dari Yayasan Inovasi Muda Indonesia ingin mengumumkan bahwa Anda adalah salah satu pemenang utama kompetisi wirausaha nasional tahun ini. Dunia Melati seolah berhenti berputar, suara-suara di sekitarnya mendadak sunyi. Sebuah senyum lebar dan murni merekah di wajahnya yang lelah, dan tanpa bisa ia bendung, air mata kebahagiaan tak terbendung mengalir deras di pipinya. Ia berusaha menahan suara tangisnya, agar tidak terlalu menarik perhatian pelanggan kafe yang ramai. Benarkah, Bu? Ya Tuhan saya tidak percaya ini, isaknya pelan. Benar sekali, Ibu. Keputusan juri sudah bulat. Mereka sangat terkesan dengan visi, passion, dan ketekunan Anda dalam membangun brand Adornment by Melati dari nol. Lanjut suara itu dengan nada antusias. Terutama Bapak Surya Dirgantara. Beliau adalah salah satu pendukung terkuat proposal Anda dan melihat potensi besar dalam diri Anda. Kami mengundang Anda untuk menghadiri acara seremoni penghargaan yang akan diadakan minggu depan di sebuah ballroom hotel bintang 5. Di sana, Anda akan menerima hadiah uang tunai sebagai modal usaha, serta akan ada sesi khusus dengan para investor dan media. Berita itu bagai angin segar yang menderu, meniupkan semangat dan harapan baru yang membara dalam hidup Melati. Ia segera menelepon Bu Sandra. Suaranya penuh kegembiraan yang meluap-luap saat menceritakan kabar baik itu. Bu Sandra ikut menangis haru di ujung telepon. Ia adalah salah satu orang yang paling percaya pada Melati sejak awal, saksi bisu perjuangan dan setiap tetes keringatnya. Saya tahu kamu pasti bisa, Melati. Selamat. Ini baru permulaan, seru Bu Sandra. Hari seremoni penghargaan tiba. Melati datang dengan gaun sederhana namun elegan yang ia sewa khusus untuk acara ini, berwarna biru navy yang menawan, dilengkapi perhiasan karyanya sendiri yang paling indah,
kalung perak dengan liontin bunga melati yang dibingkai berlian zircon dan anting-anting mutiara yang menjuntai. Ia merasa seperti Cinderella yang datang ke pesta dansa, berjalan di antara kerumunan pengusaha sukses, pejabat tinggi, dan wajah-wajah berpengaruh yang bertebaran di ballroom yang megah itu. Di antara gemerlap cahaya dan obrolan formal, matanya menangkap sosok Bapak Surya Dirgantara. Bapak Surya tersenyum ramah dan mengangguk padanya, seolah memberikan isyarat bahwa ia bangga dengan pencapaian Melati. Saat namanya dipanggil ke atas panggung untuk menerima penghargaan, pemenang utama kompetisi wirausaha nasional, Inovasi Muda Indonesia, Ibu Melati dari Adornment by Melati. Kaki Melati terasa lemas, hampir tidak bisa digerakkan. Lampu sorot panggung menerangi dirinya, dan tepuk tangan meriah membahana di seluruh ruangan. Ia berdiri di sana, di hadapan ratusan pasang mata, dengan piala di tangan kanan dan sebuah cek nominal yang besar di tangan kirinya. Sebuah angka yang selama ini hanya bisa ia impikan. Ini adalah bukti nyata bahwa kerja kerasnya, air matanya, dan semua pengorbanannya tidak sia-sia. Kebenaran telah menang. Setelah seremoni, Melati berkesempatan untuk berbicara lebih dekat dengan Bapak Surya Dirgantara di area networking. Bapak Surya menyambutnya dengan senyum hangat dan jabat tangan erat. "Selamat sekali lagi, Melati," ucap Bapak Surya tulus. "Saya sudah katakan, Anda punya potensi yang luar biasa. Passion Anda adalah aset terbesar. Saya sangat terkesan dengan presentasi Anda. Saya ingin menawarkan Anda sesuatu yang lebih dari sekadar hadiah kompetisi. Saya tertarik untuk menjadi investor utama di Adornment by Melati. Saya yakin dengan bimbingan dan dukungan finansial yang tepat dari saya dan tim saya, brand Anda bisa berkembang jauh lebih besar, bahkan mencapai pasar internasional. Bagaimana menurut Anda?" Tawaran itu melebihi semua ekspektasi Melati, bahkan melebihi mimpinya yang paling liar. Ini bukan hanya tentang suntikan modal yang besar, tapi juga tentang kepercayaan dan bimbingan dari seorang pengusaha berpengalaman yang memiliki reputasi cemerlang. Bapak Surya melihat lebih dari sekadar perhiasan yang indah. Ia melihat potensi kerajaan bisnis di baliknya, sebuah visi yang Melati sendiri miliki namun belum berani ia artikulasikan sepenuhnya. Melati mengangguk, matanya berkaca-kaca lagi, kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan yang meluap-luap. "Tentu, Bapak. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya. Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan Bapak." Kesepakatan awal terjalin di antara mereka. Dengan modal dari kemenangan kompetisi dan investasi strategis dari Bapak Surya, Adornment by Melati siap untuk naik ke level berikutnya, dari bisnis rumahan sederhana menjadi entitas yang lebih profesional. Ini adalah kemenangan pertamanya. Sebuah pintu emas yang terbuka lebar menuju impiannya yang sesungguhnya. Pintu itu bukan hanya tentang keuntungan finansial, tetapi juga tentang pembuktian dirinya yang sesungguhnya dan kebebasan yang ia impikan. Dari titik ini, ia tahu, perjalanannya akan berubah drastis, menuju arah yang tak pernah ia duga. Dengan suntikan modal segar dari kemenangan kompetisi nasional dan, yang jauh lebih penting lagi, investasi strategi serta bimbingan tak ternilai dari Bapak Surya Dirgantara, Adornment by Melati memasuki fase transformasi yang dramatis. Ini bukan lagi sekadar peningkatan, melainkan sebuah lompatan besar. Melati resmi berhenti dari pekerjaan paruh waktunya di kafe, Kopi Senja. Kini, seluruh fokus, energi, dan ambisinya tercurah sepenuhnya pada pembangunan brand perhiasan yang ia impikan. Ia merasakan campuran antara kelegaan, antusiasme, dan sedikit ketakutan akan skala tantangan yang menantinya. Langkah pertama adalah mencari lokasi yang tepat untuk butik pertamanya. Bukan sekadar toko biasa, Melati ingin tempat itu menjadi representasi fisik dari visinya. Elegan, berkelas, inovatif, dan memiliki sentuhan personal yang membedakannya dari brand perhiasan lain. Bapak Surya, dengan jaringan bisnisnya yang luas dan reputasi yang tak diragukan, membantu Melati menemukan sebuah lokasi sangat strategis di pusat perbelanjaan kelas atas di Jakarta Selatan, sebuah area yang dulu hanya bisa ia impikan untuk bisa menjejakkan kaki,
apalagi memiliki sebuah butik di sana. Ruangan itu tidak terlalu besar, sekitar 80 meter persegi, tetapi memiliki etalase kaca yang lebar dan tinggi, sempurna untuk memamerkan keindahan perhiasannya, serta desain interior yang bisa disesuaikan dengan konsep Adornment by Melati. Proses desain dan renovasi butik menjadi proyek besar pertama Melati. Ia ingin setiap sudutnya mencerminkan filosofi brandnya. Setiap perhiasan memiliki cerita dan dibuat dengan hati. Dengan arahan dari arsitek interior profesional yang direkomendasikan Bapak Surya, Melati aktif terlibat dalam setiap detail, mulai dari pemilihan warna dinding yang menenangkan, perpaduan off-white dan abu-abu muda, pencahayaan spotlight yang didesain khusus untuk menonjolkan kilau perhiasan, hingga pemilihan material lantai dari marmer putih yang memberikan kesan mewah. Ia bahkan mendesain sendiri beberapa elemen interior, seperti display perhiasan khusus dari akrilik dan kayu jati yang unik, dan sebuah sudut konsultasi desain, di mana pelanggan bisa mendiskusikan perhiasan custom. Setiap keputusan diambil dengan cermat, memastikan setiap detail memperkuat citra brand. Selain lokasi dan desain interior, tantangan terbesar berikutnya adalah produksi dan sumber daya manusia, SDM. Dengan skala yang jauh lebih besar, Melati tidak bisa lagi membuat semua perhiasan sendiri, seperti yang ia lakukan di kamar kosnya. Bapak Surya menyarankan untuk menjalin kemitraan dengan pengrajin perhiasan profesional yang sudah berpengalaman dan membangun tim kecil internal. Melati belajar banyak hal baru, bagaimana melakukan rekrutmen karyawan yang tepat, manajemen tim yang efektif, pentingnya quality control yang ketat di setiap tahapan produksi, dan bagaimana mengelola rantai pasokan bahan baku dari berbagai vendor untuk mendapatkan kualitas terbaik dengan harga yang paling efisien. Ia mempekerjakan beberapa pengrajin lokal yang ahli dalam pengolahan sterling silver dan teknik gold plating, serta beberapa asisten untuk membantu urusan administrasi, packing, dan pemasaran digital. Proses ini membutuhkan adaptasi besar, dari seorang seniman individual menjadi seorang pemimpin bisnis. Di bawah bimbingan Bapak Surya, Melati mulai memahami seluk-beluk dunia bisnis perhiasan yang sebenarnya, yang jauh lebih kompleks dari yang ia bayangkan. Bapak Surya mengajarkan tentang analisis pasar yang lebih mendalam, cara mengidentifikasi tren, strategi penetapan harga yang kompetitif namun menguntungkan, pentingnya membangun branding yang kuat dan konsisten, hingga bagaimana mengelola keuangan agar bisnis tetap sehat dan berkelanjutan. Ia juga mendorong Melati untuk terus berinovasi dalam desain dan tidak takut mengambil risiko yang terukur dalam pengembangan produk baru. Perhiasanmu bukan hanya tentang materi, Melati. Itu tentang emosi, cerita, dan keindahan abadi yang bisa kau tawarkan kepada pemakainya. Pesan Bapak Surya suatu hari. Jaga selalu nilai itu dalam setiap karyamu, dan brand MU akan berbicara dengan sendirinya. Peluncuran resmi butik, Adornment by Melati, menjadi momen yang tak terlupakan. Sebuah perayaan besar yang menandai babak baru. Acara pembukaan dihadiri oleh banyak kolega Bapak Surya dari kalangan pengusaha, sosialita terkemuka, influencer gaya hidup, dan perwakilan media. Ruangan butik yang didominasi warna krem dan sentuhan emas, dengan display perhiasan yang elegan dan pencahayaan artistik, memancarkan aura kemewahan yang tak berlebihan, justru terasa hangat dan mengundang. Setiap perhiasan dipajang seperti karya seni, dilengkapi dengan kartu kecil yang menjelaskan inspirasi dan cerita di baliknya, memancing rasa ingin tahu pengunjung. Melati berdiri di sana, mengenakan salah satu desain kalung emas putih dan berlian zircon miliknya yang paling ikonis, disematkan pada gaun malam sederhana namun menawan. Ia menyalami tamu-tamu yang datang, menjawab pertanyaan media, dan menerima pujian yang tulus. Dalam hati, ia mengingat kembali hari itu, saat ia diusir dari rumah Danu, tanpa tujuan, tanpa harapan, hanya berbekal buku sketsa usang. Kini, ia berdiri di butiknya sendiri, sebuah butik perhiasan yang mulai mendapat perhatian luas di Jakarta, bukti nyata dari semua perjuangan dan tekad bajanya. Sebuah ironi manis yang terasa pahit di ujung lidah. Namun, di balik semua kegembiraan dan gemerlap itu, Melati tahu perjalanan masih sangat panjang. Kompetisi di pasar perhiasan mewah sangat ketat, dan ekspektasi publik kini jauh lebih tinggi.
Ia harus terus membuktikan diri, terus berinovasi, dan terus bekerja lebih keras lagi untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari babak baru yang lebih menantang, di mana ia harus mengelola kesuksesan dan terus tumbuh. Kesibukan di butik, Adornment by Melati, kian menjadi-jadi, layaknya pusaran yang tak henti berputar. Setelah acara pembukaan yang sukses besar dan pemberitaan media yang gencar, nama Melati dan brand perhiasannya semakin dikenal luas, tidak hanya di kalangan sosialita, tetapi juga di antara para pencinta perhiasan unik dan berkelas. Pesanan khusus membanjir, dari perhiasan pernikahan hingga hadiah istimewa, dan butiknya mulai menjadi destinasi utama bagi para pencari keindahan yang otentik. Melati kini memiliki tim yang solid, dari pengrajin yang ahli hingga staf penjualan yang ramah, dan ia menikmati perannya sebagai pemimpin, sebagai arsitek di balik setiap kilau perhiasan yang ia ciptakan. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di butik, mengawasi setiap tahapan produksi dengan cermat, mendesain koleksi baru yang inovatif, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan, mendengarkan cerita dan keinginan mereka. Hidupnya terasa penuh, terarah, dan bermakna. Sebuah kontras nyata dengan masa lalu yang penuh keterbatasan. Meskipun kesuksesan terus menghampiri dan membawa kebahagiaan baru, Melati tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap rendah hati, mengingat setiap langkah sulit, setiap tetes air mata, dan setiap pengorbanan yang telah ia lalui untuk mencapai titik ini. Namun, ingatan pahit tentang pengusiran dan fitnah keji dari Ibu Darmi seolah terkubur jauh di bawah tumpukan kesibukan dan kebahagiaan barunya. Ia tidak lagi sering memikirkannya, bahkan cenderung menghindarinya, seolah ingin menyegel babak kelam itu rapat-rapat. Ia telah membangun tembok tak terlihat di sekeliling hatinya, sebuah benteng emosional yang melindungi dirinya dari luka masa lalu, memastikan ia tidak lagi rentan terhadap rasa sakit yang sama. Suatu siang, saat Melati sedang meninjau laporan penjualan triwulanan yang disajikan di tabletnya, di kantor kecilnya yang nyaman di lantai 2 butik, ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah notifikasi WhatsApp dari nomor tak dikenal menarik perhatiannya. Ia biasanya mengabaikan pesan dari nomor asing, khawatir akan spam atau tawaran yang tidak relevan. Tetapi entah mengapa, kali ini ia merasa ada dorongan kuat yang tak bisa dijelaskan untuk membukanya. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya. Pesan itu berisi sebuah tautan berita dari sebuah portal gosip daring terkemuka, disertai beberapa tangkapan layar percakapan dari grup WhatsApp internal keluarga yang tampak bocor ke publik. Awalnya Melati bingung, alisnya berkerut. Namun, kemudian ia membaca judulnya, keluarga Wibowo terlilit utang besar, aset disita, rumah mewah bakal dilelang. Tubuh Melati menegang seketika, darahnya berdesir dingin. Keluarga Wibowo, itu adalah nama keluarga Danu. Dengan tangan sedikit gemetar, yang tiba-tiba terasa dingin, ia membuka tautan berita tersebut. Jantungnya serasa berhenti berdetak, lalu berpacu kencang tak karuan. Berita itu merinci dengan gamblang bagaimana bisnis keluarga Danu, yang selama ini dikenal sebagai keluarga, terpandang, namun sebenarnya rapuh secara finansial dan hanya mengandalkan warisan semata, telah bangkrut total. Aset-aset mereka, termasuk rumah megah di kawasan elit tempat ia dulu tinggal dan mengabdi selama 5 tahun, akan disita dan dilelang karena utang yang menggunung dan tak terbayar yang mencapai miliaran rupiah. Lalu, matanya terpaku pada foto yang menyertai berita itu. Danu dan Ibu Darmi terlihat sangat kacau, dengan pakaian yang lusuh dan kusut, berdiri di depan pintu utama rumah mereka yang kini ditempel segel penyitaan dari bank. Wajah Ibu Darmi terlihat tua dan keriput, garis-garis keputusasaan terukir jelas, tidak ada lagi jejak keangkuhan dan kekejaman yang pernah ia kenal. Rambutnya terurai, dan tatapannya kosong, menatap tanah. Danu terlihat kurus kering, rambutnya acak-acakan, sorot matanya yang dulu penuh kebingungan kini digantikan dengan keputusasaan yang mendalam dan penyesalan yang tak terucapkan. Mereka tampak seperti dua orang asing yang tersesat di tengah badai. Di bawah foto itu, ada bagian komentar yang membludak. Melati membaca beberapa komentar yang ia kenali,
dari tetangga lama mereka yang dahulu sering datang ke arisan Ibu Darmi. Beberapa di antaranya menulis tentang kebiasaan Ibu Darmi yang suka berutang, foya-foya, dan hidup di atas kemampuan finansial mereka, serta bagaimana Paman Rudi, adik Ibu Darmi, terus-menerus membebani keluarga dengan utang judi yang tak ada habisnya. Bahkan, ada satu komentar yang secara spesifik menyebutkan bahwa perhiasan warisan Ibu Darmi yang dulu heboh digosipkan hilang, sebenarnya sudah dijual jauh-jauh hari untuk menutupi sebagian kecil dari utang. Sebuah tangkapan layar percakapan WhatsApp juga disertakan dalam berita itu, tampaknya dari seseorang yang dekat dengan keluarga Danu yang mungkin merasa muak dengan kebohongan mereka. Percakapan itu mengkonfirmasi dengan jelas bahwa Melati, menantu yang dulu diusir karena difitnah mencuri perhiasan, sebenarnya tidak bersalah. Perhiasan itu memang dijual oleh Ibu Darmi sendiri, dan dia sengaja mencari kambing hitam. Kebenaran itu terungkap, bukan dari mulutnya, tapi dari kehancuran mereka sendiri. Membaca semua itu, emosi lama yang terkubur dalam-dalam kembali menyeruak. Amarah, sakit hati, dan kekecewaan melandanya seperti gelombang pasang. Mereka bangkrut. Rumah itu disita. Ibu Darmi dan Danu kini kehilangan segalanya. Persis seperti dirinya dulu diusir tanpa apa-apa, hanya berbekal tekad. Ada kepuasan samar yang Melati rasakan, semacam keadilan yang terjadi karena karma telah bekerja. Namun, di balik kepuasan itu, ada juga perasaan aneh, semacam kepedihan tipis. 5 tahun yang lalu, ia diusir dan dicap pencuri, martabatnya diinjak-injak. Kini, kebenaran tentang perhiasan itu terungkap dengan sendirinya, bukan dari suaranya, melainkan dari kehancuran mereka yang tak terhindarkan. Melati menatap foto Danu yang menyedihkan di layar ponselnya. Ada secercah penyesalan di matanya. Ia tidak membenci Danu sepenuh hati, karena ia tahu Danu hanyalah korban dari manipulasi ibunya. Namun ia juga tidak bisa memaafkan dengan mudah pengkhianatan dan kelemahan itu. Kini, masa lalu itu kembali, tiba-tiba menerobos masuk, mengancam kedamaian yang baru saja ia bangun dengan susah payah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ini berarti mereka akan kembali ke dalam hidupnya, mencari bantuan, setelah semua yang mereka lakukan? Badai baru sepertinya akan datang, dan kali ini, Melati harus siap menghadapinya dengan posisi yang jauh berbeda. Kabar dari masa lalu itu, seperti riak di kolam tenang, terus menghantui kedamaian Melati. Setiap kali ia melihat foto Ibu Darmi dan Danu dalam keadaan terpuruk yang disajikan oleh media daring, ada gejolak aneh yang bergemuruh di dadanya, sebuah pertarungan batin yang tak terhindarkan. Sebagian dirinya merasakan kepuasan yang dingin, bahwa karma memang ada dan telah bekerja secara adil. Ini adalah balasan yang setimpal atas semua fitnah keji dan pengusiran brutal yang ia alami 5 tahun silam. Mereka telah menuai apa yang mereka tabur, dan kebenaran tentang penjualan perhiasan itu telah terungkap dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka, tanpa ia perlu mengangkat jari. Namun, ada bagian lain dalam hati Melati yang terasa perih, sebuah kepedihan yang tak dapat ia sangkal. Terutama ketika melihat foto Danu. Pria itu adalah suaminya, yang pernah ia cintai sepenuh hati, yang bersamanya ia berbagi impian tentang masa depan. Meskipun kelemahannya di hadapan ibunya dan kepasifannya telah menghancurkan pernikahan mereka, Melati tidak bisa sepenuhnya membuang semua kenangan yang terajut selama 5 tahun itu. Ada tawa, ada harapan, ada mimpi-mimpi sederhana yang pernah mereka bagi di rumah itu. Kini, melihatnya begitu hancur, terlepas dari penyebabnya, memicu rasa iba yang tak ia harapkan, perasaan yang mengganggu ketenangan batinnya. Keesokan harinya, dengan beban di pundak, Melati mencoba menceritakan apa yang ia lihat dan rasakan kepada Bu Sandra. Mereka duduk di sudut kafe pribadi butik, tempat yang nyaman dan jauh dari keramaian. Bu Sandra mendengarkan dengan saksama, wajahnya menunjukkan empati dan kebijaksanaan yang mendalam. Melati, wajar jika kamu merasakan hal-hal itu, ujar Bu Sandra lembut, sambil mengusap punggung tangan Melati. Membenci mereka mungkin terasa mudah dan memuaskan di awal. Tapi memaafkan, meskipun sulit,
Itu adalah kebebasan sejati untuk dirimu sendiri. Ingat, kamu tidak berkewajiban untuk membantu mereka setelah semua yang mereka lakukan padamu. Nasihat Bu Sandra, meskipun menenangkan, tidak sepenuhnya menghapus dilema hati Melati. Ia tahu secara logika ia tidak punya kewajiban apapun. Mereka telah membuangnya, merendahkannya, menjatuhkan harga dirinya. Ia telah membangun segalanya kembali dari nol, sendirian, dengan cucuran keringat dan air mata. Tapi, apakah ia bisa begitu saja mengabaikan mereka yang kini berada di titik terendah? Terutama Danu. Apakah hati nuraninya akan benar-benar tenang jika ia memilih untuk diam dan melihat mereka menderita? Pertanyaan itu terus berputar-putar di benaknya, menggerogoti setiap celah kedamaian yang telah ia raih. Beberapa hari berikutnya, butik menjadi satu-satunya pelarian Melati. Ia membenamkan diri dalam pekerjaan, mendesain perhiasan baru dengan intensitas tinggi, mengawasi setiap proses produksi, dan memimpin timnya dengan profesionalitas. Namun, setiap kali ia sendirian, di balik pintu kantornya, atau di malam hari di apartemennya, bayangan wajah Danu yang putus asa terus muncul di benaknya. Ia teringat bagaimana Danu dulu selalu memuji masakannya dengan senyum, bagaimana ia akan tersenyum kecil dan membelai rambutnya saat Melati mengenakan perhiasan buatannya sendiri, meski kala itu hanya dari manik-manik atau kawat sederhana. Kenangan-kenangan kecil yang dulu ia kira tak penting, kini terasa mengganggu kedamaiannya, seolah meminta perhatian. Melati akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh dan secara objektif tentang situasi keluarga Wibowo. Ia meminta salah satu asisten kepercayaannya untuk secara diam-diam mengumpulkan informasi dari berbagai portal berita, catatan publik, dan sumber terpercaya lainnya, tanpa menyebutkan namanya. Ternyata, situasinya jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Tidak hanya rumah mewah dan aset bisnis mereka yang disita dan dilelang, reputasi keluarga Wibowo pun hancur lebur di mata masyarakat. Ibu Darmi dan Paman Rudi menjadi bahan gunjingan di mana-mana, terutama setelah terungkapnya kebohongan tentang perhiasan yang hilang dan rentetan utang judi Paman Rudi yang tak pernah terbayar. Danu, yang selama ini dikenal bersih dan tidak terlibat langsung dalam skandal keuangan ibunya, juga ikut terseret dalam kehancuran itu. Ia diberhentikan secara tidak hormat dari pekerjaannya di sebuah perusahaan konsultan terkemuka, karena skandal keluarga yang mencoreng nama baik perusahaan tempat ia bekerja. Malam itu, di apartemen barunya yang kini jauh lebih luas, modern, dan nyaman, sebuah hadiah yang dibelikan Bapak Surya sebagai bagian dari investasi dan bonus atas kesuksesan butik, Melati duduk di sofa, memegang sebuah kalung emas putih bertahtakan berlian yang baru saja selesai ia desain. Kalung itu adalah representasi sempurna dari perjalanannya. Keras, penuh tekanan, tapi akhirnya menghasilkan sesuatu yang indah, berharga, dan tak ternilai. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar di depannya. Ia adalah Melati yang baru, kuat, sukses, mandiri secara finansial dan emosional. Ia telah mendapatkan segalanya yang ia impikan, lebih dari yang pernah ia bayangkan saat diusir. Namun, pertanyaan yang lebih besar dan lebih mendalam tetap sama. Apa yang akan ia lakukan dengan masa lalunya? Apakah ia akan membiarkan mereka tenggelam dalam kehancuran, berpegang pada prinsip keadilan dan pembalasan? Ataukah ada bagian dari dirinya yang masih ingin menutup babak kelam itu dengan cara yang berbeda? Cara yang lebih damai bagi jiwanya sendiri? Konflik batin ini jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan sebelumnya. Kebahagiaan dan kesuksesan yang ia raih terasa sedikit getir jika ia tidak bisa sepenuhnya menemukan kedamaian batin. Dan kedamaian itu, ia sadar, mungkin hanya bisa datang jika ia mampu berdamai, bukan dengan mereka, tapi dengan luka di hatinya sendiri, dan menentukan batas yang jelas antara pengampunan dan perlindungan diri. Dilema hati Melati mencapai puncaknya. Kabar kehancuran keluarga Wibowo, yang selama berhari-hari terus menghantui pikirannya, kini menuntut sebuah resolusi. Setelah bergulat panjang dengan perasaannya sendiri, antara rasa keadilan yang dingin, yang mengatakan bahwa mereka pantas menerima karma, dan kepedihan samar melihat kehancuran mantan keluarganya, ia memutuskan untuk mengambil tindakan. Bukan untuk membantu mereka secara finansial,
bukan pula untuk menuding atau mencaci maki. Tindakan ini murni untuk dirinya sendiri, untuk menghadapi masa lalu yang terus membayang, dan untuk menutup babak kelam itu dengan cara yang bisa ia terima. Ia merasa perlu sebuah penutupan, entah dengan cara apapun. Pagi itu, dengan tekad bulat yang menguatkan langkahnya, Melati mengendarai mobilnya menuju alamat lama Danu, ke rumah yang kini disegel bank. Mobil sedan hitam miliknya yang mengkilap, hasil dari kerja kerasnya selama ini, terasa begitu kontras dengan tujuan yang ia datangi. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan, atau apa yang akan ia katakan. Ia hanya tahu ia harus pergi, harus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Rasa cemas bercampur dengan rasa ingin tahu yang kuat, sebuah dorongan misterius menariknya ke sana. Ia mengenakan pakaian sederhana, blazer kasual dan celana panjang, tidak mencolok, untuk menghindari perhatian, berharap kehadirannya tidak menimbulkan keributan. Setibanya di kawasan perumahan elit itu, pemandangan yang menyambutnya lebih menyedihkan dari yang ia bayangkan. Rumah megah yang dulu begitu angkuh berdiri di tengah taman terawat, kini terlihat kusam, catnya mengelupas di sana-sini, dan pagar-pagarnya berkarat. Halaman depan dipenuhi rumput liar dan dedaunan kering yang berserakan, tidak ada lagi jejak perawatan. Pintu utama ditempeli beberapa plakat penyitaan dari bank dan pengadilan, berwarna kuning cerah yang mencolok di antara warna kusam rumah. Suasana di sekelilingnya begitu sepi, memancarkan aura ditinggalkan dan kesedihan yang mendalam. Itu adalah kehancuran yang nyata, sebuah monumen bisu bagi kesombongan dan kebohongan. Melati memarkir mobilnya agak jauh dari rumah itu, di bawah pohon rindang, dan memutuskan untuk berjalan mendekat. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah ia membawa beban masa lalu di punggungnya. Saat ia berada tepat di depan gerbang yang terbuka sedikit, pandangannya terhenti. Di balik pagar, duduk di tangga depan rumah yang kotor dan berlumut, tampak seorang pria dengan punggung membungkuk, menatap kosong ke arah jalan. Rambutnya panjang dan berantakan, janggut tipis tumbuh tak terawat, dan pakaiannya lusuh serta kotor, seolah sudah berhari-hari tak berganti. Itu adalah Danu. Hati Melati mencelos, seolah dihantam benda tumpul. Ia tak menyangka akan bertemu Danu di sana, sendirian, dalam kondisi yang begitu mengenaskan. Danu yang dulu rapi, selalu mengenakan pakaian bermerek, dan terawat dengan baik, kini terlihat seperti bayangan dirinya yang menyedihkan. Ia tampak begitu rapuh, hancur, dan tidak berdaya, seolah semua semangat hidupnya telah direnggut. Di sampingnya, terlihat beberapa barang bawaan yang tidak banyak, hanya sebuah tas jinjing usang dan beberapa kantong plastik berisi sedikit barang pribadi, seperti sisa-sisa terakhir dari kehidupan yang pernah ia miliki. Melati ragu sejenak. Otaknya memerintahkan untuk berbalik dan pergi, meninggalkan semua ini. Atau haruskah ia menghadapi situasi ini, menutup babak ini, apapun risikonya? Setelah tarik ulur emosi yang panjang, tekad untuk menutup babak ini lebih kuat dari rasa takut. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian yang tersisa, dan melangkah mendekat, membuka gerbang yang berderit. Suara langkah kakinya di trotoar yang penuh kerikil membuat Danu mengangkat kepalanya perlahan. Mata Danu yang kuyu, merah, dan penuh keputusasaan, berhadapan langsung dengan mata Melati yang kini memancarkan kekuatan dan ketenangan. Ada keterkejutan yang luar biasa, bahkan sebuah kilatan rasa malu di wajah Danu. Ia tidak menyangka akan melihat Melati di sana, apalagi Melati yang kini berdiri di hadapannya, elegan, bersih, dan memancarkan aura kesuksesan yang sangat berbeda dari dirinya yang hancur. Wajahnya pucat pasi, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bibirnya sedikit terbuka, mencoba mengucapkan sesuatu, namun tak ada suara. Melati? Suaranya serak, nyaris tak terdengar, seolah nama itu adalah sebuah bisikan dari masa lalu yang tak ingin ia hadapi. Melati tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya berdiri diam, mengamati Danu, membiarkan keheningan berbicara. Ada keheningan panjang yang memenuhi udara, hanya dipecahkan oleh suara angin yang berdesir pelan,
seolah alam semesta pun ikut menahan napas. Keheningan yang berbicara banyak tentang masa lalu, tentang pengkhianatan, tentang fitnah, dan tentang jalan hidup yang kini terpisah jauh, sebuah jurang dalam yang memisahkan mereka. Danu akhirnya memutus keheningan itu. Suaranya lebih jelas namun masih bergetar. Ia menunduk, tak sanggup bertatapan langsung dengan Melati yang kini memancarkan aura yang begitu kuat. Aku tidak menyangka kau akan datang ke sini. Ia mengangkat pandangannya lagi, sorot matanya penuh penyesalan dan kepahitan. Kau pasti sudah tahu tentang kami. Semuanya. Melati mengangguk pelan, tatapannya tetap tenang namun dalam. Ya, aku tahu. Berita itu tersebar luas. Danu menarik napas dalam, seolah mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Aku minta maaf, Melati. Untuk segalanya. Untuk semua yang terjadi. Aku tahu, penyesalan ini terlambat. Aku tahu aku salah besar. Aku tidak percaya padamu waktu itu. Aku membiarkan ibu menyakitimu, mengusirmu tanpa memikirkan kebenaran. Suaranya bergetar hebat, dan Melati melihat air mata mulai menggenang di pelupuk mata Danu, perlahan menuruni pipinya yang kotor. Ini adalah kali pertama ia melihat Danu begitu rapuh, tanpa topeng apapun, mengakui kesalahannya dengan tulus. Melati tetap diam, mendengarkan setiap kata dengan saksama. Permintaan maaf itu, setelah 5 tahun berlalu, terasa pahit sekaligus melegakan. Namun, apakah itu cukup? Apakah pengakuan itu, seiring dengan kehancuran mereka, bisa menghapus semua luka yang telah terukir dalam di hatinya? Pertemuan yang tak terduga ini, di ambang kehancuran masa lalu, adalah awal dari sebuah konfrontasi yang lebih besar, sebuah klimaks emosional yang telah lama dinanti, dan kini telah tiba. Air mata Danu mengalir, membasahi pipinya yang kotor. Itu adalah pemandangan yang tak pernah Melati bayangkan akan ia saksikan. Pria yang dulu begitu kokoh, kini duduk tersungkur di hadapannya, hancur lebur. Rasa perih di hati Melati sedikit melunak melihat kerapuhan Danu. Namun ia tidak bisa membiarkan empati itu membutakan akal sehatnya. Ia tahu, momen ini adalah kesempatan untuk menuntut pertanggungjawaban yang selama ini tertunda. Permintaan maafmu. Melati memulai, suaranya pelan namun penuh ketegasan. Terlambat, Danu. Sangat terlambat. 5 tahun yang lalu, saat aku diusir dari rumah ini, dicap pencuri, martabatku diinjak-injak, tidak ada satupun dari kalian yang percaya padaku. Tidak ada yang datang untuk membelaku. Matanya menatap tajam ke arah rumah di belakang Danu. Rumah ini, dulunya adalah tempatku merajut mimpi bersamamu. Tapi kemudian, ia berubah menjadi penjara, lalu neraka. Kalian membuangku tanpa sepeser pun, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi padaku. Danu mengangkat wajahnya, menatap Melati dengan mata merah dan penuh penyesalan. Aku tahu, Melati. Aku tahu aku salah. Aku dibutakan oleh ibu. Aku terlalu takut untuk melawannya. Aku pengecut. Aku pantas menerima ini semua. Suaranya bergetar. Tapi Melati, kami sekarang tidak punya apa-apa. Rumah ini disita. Ibu sakit dan tidak punya tempat tinggal. Rudi menghilang dengan sisa uang. Danu mencoba meraih tangan Melati, tapi Melati menariknya menjauh. Kau ingat bagaimana aku berjanji akan membuktikan diri saat kalian mengusirku? Melati tidak gentar, suaranya tetap terkendali. Aku tidak kembali untuk mencacimu atau menertawakan kehancuranmu. Aku datang untuk melihat ini semua, untuk diriku sendiri. Dan untuk menegaskan satu hal, aku bukan lagi Melati yang dulu. Aku tidak akan lagi menjadi korban kebohongan dan manipulasi kalian. Ia melanjutkan, kebenaran tentang perhiasan itu kini sudah diketahui semua orang. Bukan karena aku yang menyebarkannya, melainkan karena kebangkrutan kalian. Aku tidak perlu lagi membela diri. Ia menatap Danu lekat-lekat. Aku sudah melewati itu semua.
Aku membangun kembali hidupku dari nol, dengan tanganku sendiri, tanpa bantuan siapapun dari kalian. Aku telah mencapai apa yang kalian anggap mustahil. Danu terdiam, menyadari kesuksesan Melati yang kini berdiri di hadapannya. Jelas sekali ia melihat perubahan besar pada Melati, dari penampilan hingga aura yang terpancar. Melati, bisakah kau memaafkanku? Ibu juga, dia sangat menyesal. Bisakah kau menolong kami? Sedikit saja. Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Ada nada putus asa yang dalam-dalam suaranya. Hati Melati bergetar, namun ia mempertahankan batasnya. Memaafkan? Mungkin suatu hari nanti, aku bisa. Tapi menolong kalian? Melati menggelengkan kepalanya perlahan. Aku sudah menolong diriku sendiri. Dan itu sudah cukup bagiku. Aku tidak bisa memikul beban masalah yang kalian ciptakan sendiri. Aku tidak bisa membantumu, Danu, lanjut Melati, dengan penekanan pada setiap kata. Aku tidak akan ikut campur dalam masalah yang kalian hadapi. Aku sudah memiliki kehidupan baru, yang aku bangun dengan susah payah, dan aku tidak akan membiarkan masa lalu mengganggu kedamaianku lagi. Ia mengambil jeda, memandang Danu untuk terakhir kalinya. Aku datang ke sini untuk menutup babak ini. Aku ingin kau tahu, aku sudah bebas. Danu, ini adalah terakhir kalinya kita bertemu. Aku berharap kau bisa bangkit dari keterpurukanmu sendiri, seperti aku dulu bangkit. Melati berbalik, melangkah menjauh dari rumah yang dulu menjadi saksi bisu penderitaannya, dan juga saksi bisu awal kehancuran keluarga Danu. Ia tidak menoleh lagi. Setiap langkah terasa ringan, seolah beban berat yang selama ini ia pikul telah terangkat. Ia telah menghadapi masa lalu, menuntut pertanggungjawaban, dan menetapkan batas yang tegas. Kini, ia bisa benar-benar melangkah maju, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantuinya. Bab ini telah ditutup, dan kebebasan sejati telah ia genggam. Langkah kaki Melati terasa seringan bulu saat ia berjalan meninggalkan area rumah lamanya. Udara pagi yang sejuk dan bersih seolah membasuh paru-parunya. Terasa begitu menyegarkan, bukan lagi sesak karena beban masa lalu yang menyesakan. Ia tidak menoleh ke belakang, bahkan untuk sedetik pun, seolah membiarkan semua kenangan pahit tertinggal di balik pintu yang telah ia tutup. Hatinya yang tadi bergejolak hebat, kini terasa lapang dan lega. Konfrontasi dengan Danu, meskipun singkat dan penuh kepahitan, adalah sebuah katarsis yang sangat ia butuhkan. Ia telah mengungkapkan semua yang terpendam selama bertahun-tahun, menegaskan batasan yang jelas, dan yang paling penting, mengklaim kembali kekuatannya, martabatnya, dan harga dirinya yang pernah diinjak-injak. Pulang ke apartemennya yang mewah dan nyaman di jantung kota Jakarta, dengan pemandangan kota yang membentang luas dari jendela, Melati merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Konflik batin yang selama ini menggerogoti, antara keinginan untuk membalas dendam dan rasa iba yang tak ia harapkan, akhirnya menemukan resolusi yang matang. Ia tidak membantu Danu atau menyelamatkan Ibu Darmi dari kehancuran mereka, dan ia juga tidak membalas dendam dengan cara menghancurkan mereka balik. Ia membalas dendam dengan cara yang paling elegan dan kuat, dengan membuktikan diri, membangun kesuksesan yang gemilang dari nol, dan kemudian, dengan tulus melepaskan mereka dari pikirannya. Ia menyadari bahwa memaafkan bukanlah tentang melupakan apa yang telah terjadi atau kembali menerima mereka dalam hidupnya, melainkan tentang membebaskan dirinya sendiri dari beban kebencian dan kepahitan yang selama ini membelenggu jiwanya. Beberapa hari setelahnya, dengan hati yang lebih tenang, Melati menceritakan detail pertemuan itu kepada Bu Sandra. Mereka duduk di sudut kafe pribadi butik, menikmati secangkir teh herbal. Bu Sandra mendengarkan dengan saksama, wajahnya menunjukkan empati dan kebijaksanaan yang mendalam. Itu adalah langkah yang sangat berani, Melati, ujar Bu Sandra lembut, suaranya penuh kekaguman. Dan kamu melakukannya dengan bermartabat, tanpa menjatuhkan diri ke level mereka. Kamu tidak hanya mengusir mereka dari hidupmu, tapi juga berhasil mengusir mereka dari hatimu. Itu adalah kemenangan yang sejati,
kemenangan atas dirimu sendiri. Dengan beban masa lalu yang terangkat sepenuhnya, Melati kini bisa sepenuhnya fokus pada masa depan. Adornment by Melati. Bersama Bapak Surya, mereka mulai menyusun rencana ekspansi yang jauh lebih ambisius. Modal besar dari kemenangan kompetisi dan investasi strategis Bapak Surya terbukti sangat efektif dalam mendukung pertumbuhan brand. Butiknya di Jakarta Selatan semakin ramai pengunjung, bahkan menarik perhatian beberapa selebriti, influencer nasional, dan tokoh masyarakat yang mencari perhiasan eksklusif. Desain-desainnya yang unik, elegan, dan penuh cerita, diresapi dengan makna mendalam, menjadi ciri khas yang sangat dicari. Adornment by Melati tidak hanya menjual perhiasan, tetapi juga pengalaman dan kisah. Tim Adornment by Melati kini bertambah besar dan lebih profesional. Melati mempekerjakan lebih banyak pengrajin berbakat yang memiliki keahlian khusus, asisten desainer untuk membantunya mengembangkan ide-ide baru, staf pemasaran digital yang agresif namun etis, dan tim penjualan profesional yang mampu memberikan pelayanan prima. Ia juga mulai berinvestasi pada teknologi produksi perhiasan modern, seperti mesin CID Cam untuk presisi desain dan laser welding untuk kualitas penyambungan, guna meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan sentuhan handmade yang menjadi identitas unik brandnya. Ia bahkan mulai mengembangkan program pelatihan internal untuk pengrajin muda, sebagai bentuk kontribusinya kepada komunitas. Bapak Surya, dengan pengalaman dan jaringannya yang luas di kancah bisnis internasional, terus membimbing Melati dengan penuh dedikasi. Ia memperkenalkan Melati pada pasar internasional, menjalin koneksi dengan distributor perhiasan dan event organizer terkemuka di Singapura, Hong Kong, bahkan beberapa kota mode di Eropa. Melati mulai merancang koleksi khusus untuk pasar global, mempelajari perbedaan tren, budaya, dan preferensi konsumen di luar negeri. Ini adalah tantangan baru yang jauh lebih besar, tetapi ia menghadapinya dengan semangat yang membara dan keyakinan diri yang kuat. Ia menghadiri pameran perhiasan internasional, menjalin kerjasama dengan desainer lain, dan membangun reputasi Adornment by Melati di kancah global. Mimpi memiliki butik perhiasan mewah sendiri yang dulu hanya goresan pena di buku sketsanya, kini telah menjadi kenyataan yang kokoh. Dan mimpi itu kini berkembang, jauh melampaui batas awal. Ia ingin Adornment by Melati tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi menjadi brand perhiasan global terkemuka dari Indonesia, yang dikenal akan kualitas premium, desain yang inovatif, dan cerita mendalam di baliknya. Ia ingin menjadi inspirasi bagi banyak wanita lain yang mungkin juga diremehkan, direndahkan, atau sedang berjuang, menunjukkan bahwa setiap kesulitan bisa menjadi batu loncatan menuju kesuksesan yang luar biasa. Suatu malam, saat Melati sedang bekerja larut di butiknya yang sudah sepi, hanya ditemani cahaya lampu etalase yang memantulkan kilau perhiasan, ia berhenti sejenak. Tangannya memegang sebuah cincin perak dengan ukiran detail bunga melati yang baru selesai ia poles. Kilauannya memantulkan cahaya redup. Ia tersenyum. Sebuah senyum penuh rasa syukur. Perjalanan ini memang panjang dan sulit. Penuh pengorbanan, air mata, dan rintangan yang seolah tak berujung. Namun, setiap tetes keringat dan air mata itu telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berdaya. Ia telah menemukan kebahagiaannya bukan lagi dalam hubungan atau validasi dari orang lain, tetapi dalam pencapaian diri, kebebasan yang ia ciptakan sendiri, dan kemampuan untuk mewujudkan mimpinya. Masa lalu, dengan segala kepahitannya, telah menjadi pelajaran berharga, sebuah pondasi yang membentuk kesuksesan yang ia raih saat ini. Melati tahu, ini baru permulaan dari sebuah perjalanan yang lebih besar. Masih banyak impian yang ingin ia wujudkan, dan ia siap menghadapi setiap tantangan yang akan datang, dengan kepala tegak, hati yang kini telah menemukan kedamaian sejati, dan sebuah brand yang terus bersinar. 5 tahun berlalu sejak Melati berdiri di ambang pintu rumah lamanya, meninggalkan bayangan masa lalu di belakang. Kini, Adornment by Melati bukan lagi sekadar butik perhiasan di Jakarta. Ia telah menjelma menjadi sebuah imperium perhiasan mewah, dengan butik-butik cabang yang tersebar di kota-kota besar Indonesia seperti Surabaya dan Bali,
bahkan sebuah galeri eksklusif di Singapura. Nama Melati sendiri telah menjadi sinonim dengan keanggunan, inovasi, dan kualitas tak tertandingi di industri perhiasan Asia Tenggara. Setiap koleksi baru, Adornment by Melati, selalu dinanti-nantikan. Desainnya yang unik, memadukan sentuhan etnik Indonesia dengan gaya modern dan internasional, memenangkan hati para pencinta perhiasan dari berbagai kalangan, termasuk selebriti internasional dan para bangsawan. Perhiasan-perhiasan ciptaan Melati sering terlihat dikenakan di karpet merah, acara-acara gala, dan sampul majalah mode terkemuka. Ia bukan lagi sekadar desainer, melainkan seorang ikon, seorang visioner yang mengubah lanskap industri perhiasan. Melati kini menghabiskan sebagian besar waktunya di studio desainnya yang luas dan modern, dikelilingi oleh tim desainer muda berbakat yang ia bimbing sendiri. Ia sering bepergian ke luar negeri untuk mencari inspirasi, menghadiri pameran berlian di Antwerp, atau pameran permata di Hong Kong. Ia diundang sebagai pembicara di berbagai forum bisnis dan kewirausahaan, berbagi kisah inspiratifnya, dari seorang menantu yang diusir hingga menjadi pengusaha sukses. Ia juga aktif dalam kegiatan filantropi, mendirikan yayasan yang memberdayakan pengrajin lokal dan memberikan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu yang memiliki bakat seni. Hubungannya dengan Bapak Surya Dirgantara berkembang melampaui sekadar mitra bisnis. Ia adalah mentor, figur ayah, dan sahabat yang selalu mendukungnya. Bapak Surya sangat bangga dengan pencapaian Melati, melihatnya bukan hanya sebagai investasi yang menguntungkan, tetapi sebagai warisan yang menginspirasi. Meskipun hidupnya kini dipenuhi kemewahan dan pengakuan, Melati tetaplah Melati yang rendah hati. Ia masih sering meluangkan waktu untuk merangkai perhiasan kecil dengan tangannya sendiri. Sebuah praktik yang mengingatkannya pada awal mula perjuangannya di kamar kos sempit. Ia tidak pernah melupakan akar dirinya, atau setiap langkah sulit yang telah membentuknya. Suatu malam, setelah sebuah acara peluncuran koleksi baru yang sukses besar, Melati berdiri di balkon apartemen pentousenya yang mewah, memandang gemerlap lampu kota Jakarta di bawahnya. Ia memegang segelas teh herbal hangat, sama seperti yang biasa ia minum di kafe, kopi senja, dulu. Kilauan berlian di cincin yang ia kenakan memantulkan cahaya bulan. Ia telah mencapai puncaknya. Ia telah membuktikan dirinya kepada dunia, kepada Ibu Darmi, kepada Danu, dan yang terpenting, kepada dirinya sendiri. Kebenaran telah bersinar, dan ia telah bangkit dari kehancuran menjadi cahaya. Kisahnya adalah bukti bahwa dari abu kehancuran, dapat terlahir sesuatu yang jauh lebih indah dan berharga. Ia telah menemukan makna sejati dari kesuksesan. Bukan hanya kekayaan, tetapi juga kebebasan, kedamaian, dan kemampuan untuk memberi inspirasi bagi orang lain. Tahun-tahun berlalu, dan jejak langkah Melati tak pernah berhenti bersinar. Adornment by Melati bukan hanya sekadar brand perhiasan. Ia telah menjadi sebuah legenda, simbol kekuatan, ketahanan, dan keindahan yang lahir dari abu. Butik-butik Melati kini tersebar di kota-kota mode dunia. Paris, Milan, New York. Desainnya yang khas, memadukan kehalusan budaya Indonesia dengan sentuhan modern yang tak lekang oleh waktu, diakui secara global. Melati kini adalah seorang wanita yang jauh melampaui gelar pengusaha sukses. Ia adalah seorang visioner, seorang filantropis, dan seorang inspirator. Yayasan yang ia dirikan, Melati Berdaya, telah memberdayakan ribuan pengrajin lokal di pelosok negeri, memberikan mereka pelatihan, akses pasar, dan harapan. Ia memastikan setiap perhiasan, Adornment by Melati, tidak hanya indah, tetapi juga etis, mendukung kesejahteraan para pengrajin. Beasiswa seni yang ia berikan telah membuka pintu bagi banyak talenta muda yang sebelumnya tak punya kesempatan. Di usianya yang kini memasuki kepala 4, Melati memancarkan aura ketenangan dan kebijaksanaan. Rambutnya kini dihiasi sedikit uban di pelipis, menambah pesona keanggunannya. Ia masih sangat aktif dalam setiap aspek bisnisnya. Namun ia juga menemukan waktu untuk dirinya sendiri, untuk menikmati hidup, dan untuk terus belajar. Ia sering kembali ke desa kelahirannya,
mengunjungi orang tuanya yang kini hidup tenang dan bangga akan pencapaian putri mereka. Suatu sore yang cerah, Melati duduk di taman kediamannya yang luas, sebuah oase di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Di tangannya, sebuah buku sketsa baru yang ia buka. Ia bukan lagi mendesain untuk membuktikan diri, melainkan untuk menyalurkan passion murninya. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia teringat kembali pada nama Melati yang ia pilih untuk brandnya. Dulu, Melati adalah bunga yang sederhana, seringkali diremehkan. Namun, ia tumbuh subur dimanapun, di tengah tantangan, menyebarkan aroma harum. Kini, nama itu menjadi lambang kemewahan, keindahan, dan kekuatan. Ironi yang begitu manis, tak ada lagi jejak kebencian atau kepahitan di hatinya. Masa lalu telah sepenuhnya menjadi bagian dari cerita, bukan lagi belenggu. Ibu Darmi dan Danu, mereka menghilang begitu saja dari radar publik setelah kehancuran mereka. Melati sesekali mendengar kabar samar, bahwa mereka hidup dalam kesederhanaan jauh di luar kota, tanpa nama besar yang pernah mereka miliki. Ia tidak mencari tahu lebih jauh, tidak juga mencoba menghubungi. Pintu itu telah tertutup rapat, dan ia telah menemukan kedamaian dalam keputusannya.